Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dapat berjumpa kembali di channel Adibaku dalam keadaan sehat walafiat. Para audien Adibaku yang dirahmati Allah, marilah kita sesama menyaksikan kajian Kuspa dari awal hingga akhir ya teman-teman. Selamat menikmati dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Busiri itu ngeluh, saya ini orang yang banyak kesalahan. Di antara salah saya adalah saya bisa ngomong tapi tidak bisa melakukan. Yaitu saya ngomong misalnya orang supaya tahajud, saya tidak tahajud. Saya ngomong orang supaya sholat sunat, saya nggak pernah sholat sunat. Itu sarahnya itu yang menyarai itu kan Imam Bajuri itu, yang sarah Burdan. Itu mengkritik begini. Kalau Anda ngendikan itu fi ma'radi dzammin nafsi, yaitu dalam konteks Anda mengkritik diri sendiri oke. Tapi omongan Anda salah. Karena secara usul fikih fatal. Fatalnya begini. Misalnya saya nggak pernah tahajud. Ya mungkin itu nyata. Mungkin itu nyata. Apakah kemudian saya tidak boleh mengatakan at-tahajjudu sunnatun? Apa saya diwajibkan diam hanya karena saya tidak pernah tahajud, terus saya seorang kiai yang haram mengatakan at-tahajjud sunnatun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim asma'in amma ba'du. Engkang kula hormati Kiai Haji Abdul Hanan wa ahli baiti, sedanten kanca-kanca santri peminat ilmu tafsir dan ilmu hadis ingkang kula hormati. Berbicara tentang ilmu tafsir, ada beberapa ulama yang menghindari kata tafsir. Karena makna tafsir itu memaknai atau menduga apa yang dikehendaki Allah. Tentu itu sulit. Satu, bahwa faktanya kita sudah tidak bisa komunikasi dengan Allah. Karena tidak ada wahyu lagi. Sehingga dari kehati-hatian ini pernah suatu saat Abu Bakar ditanya, ma makna abban fi qaulihi ta'ala wa faqihata wa abba. Beliau menjawab, saya tidak lagi pantas hidup di atas bumi, di bawah naungan langit. Jika saya mengatakan naqulu fil Qur'an, jika saya harus berpendapat tentang Quran apa yang tidak saya ketahui. Itu kehati-hatian yang dilakukan Sayyidina Abi Bakrin As-Siddiq. Tapi teori ini berbanding paradok, berbanding ekstrim. Ketika bahwa Quran itu diturunkan itu sebagai hudan, sebagai petunjuk. Kedua sebagai bayanan, sebagai penjelas. Dan ini yang saya yakini. Kalau sebagai penjelas, Quran itu harus jelas sekali dan bisa menjelaskan. Dan Quran mensifati dirinya wal kitabil mubin, demi kitab yang memberi penjelasan. Sehingga dari sudut ini, orang kafir pun mungkin memahami Quran. Dan menurut saya orang kafir pun bisa paham Quran. Kalau Ahok itu melintir Quran, tidak memahami Quran, paham? Senok harganya itu melintir Quran, tapi tidak memahami Quran. Tapi bahwa Quran itu bisa difahami orang kafir itu ya. Logikanya gampang begini, kata Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah. Ketika Quran turun, itu pendengarnya itu udah ada yang Muslim, belum ada santri Kewagian, nggak ada santri Lirboyo, udah ada santri Sarang. Pendengarnya itu non Muslim. Nah ini sampai nangen-nangen. Ketika Quran turun tuh pendengarnya Muslim atau non Muslim? Non Muslim. Andai kan Quran itu turun tidak difahami orang kafir, maka lalu objeknya siapa, sasarannya siapa?
Lah sebab itu akan aneh kalau kita yang mondok, misalnya ngaji Edkon, ngaji Alfiyah, ngaji Ulumul Quran, apa saja. Kemudian Anda tidak paham Quran. Padahal orang kafir saja bisa paham. Nah ini tantangan bagi kita. Sing kafir wis iso paham Quran, masa kita santri tidak paham Quran. Makanya begini, di antara awal-awal periode Makkiyah ada surat disebut Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan Muhammad ya ayyuhal kafirun. Karena mukhotobnya atau lawan dialeknya Nabi adalah orang-orang apa? Kafir. Mereka paham ketika dijelaskan Quran paham. Dan sebagian mereka menjadi mukmin karena paham. Itu termasuk isi makalah yang saya utarakan di sini. Mereka tanya, ya Muhammad, siflana robbak, amin dahabin, amin nuhasin, amin hajarin. Karena orang kafir jahiliyah itu punya tren, yang namanya Tuhan itu fisik. Mereka punya Lata, punya Uzza, punya Hubal. Sehingga kalau Tuhan-Tuhan kita ini dari batu Muhammad, katanya Anda punya Tuhan yang berbeda. Lalu Tuhan Anda ini dari emas atau dari perak. Turunlah ayat Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lagi-lagi mukhatabnya adalah orang kafir. Makanya ini juga akhirnya jadi ilmu madhab, ilmu tentang firqah-firqah dalam Islam. Bahwa kesalahan terbesar orang Khawarij, sebagaimana yang dikutip Imam Bukhari, nanti saya cari di juz 4 atau di juz 3, pokoknya di bab Babu Qitalil Khawarij, karena Imam Bukhari punya adat diulang-ulang. Kata Ibnu Umar yang dikutip Imam Bukhari, innahum intolaku ila ayatin nazalat fil kufar faja'aluha alal mu'minin. Orang-orang Khawarij, atau kalau sekarang orang-orang radikalisme, itu meneliti Quran, kemudian ketika ada kriteria manusia-manusia tertentu, itu dianggap itu kenanya orang Islam, korbannya orang Islam. Padahal awal mula ayat ini turun untuk orang kafir atau kritikan pada orang kafir. Ini cilaka betul. Karena logikanya seperti yang dikatakan Imam Syafi'i, ketika Quran turun, ini nggak ada orang Islam, yang ada orang kafir. Sehingga mukhatabnya adalah orang kafir. Tapi ayat-ayat ini nanti dipakai Khawarij untuk mengcounter orang Islam. Sehingga mereka mudah mengkafirkan kita karena pakai ayat yang dari awal Allah mengkafirkan orang kafir, sekarang ayat itu dipakai mengkafirkan orang Islam. Ini saking gebleknya orang apa? Khawarij. Makanya kata kitab Fathul Bari yang menyarai Bukhari itu, yang mendorong orang Khawarij seperti itu adalah jahluhum bisyariah. Memang mereka benar-benar bodoh. Benar-benar goblok. Misalnya kita. Misalnya kita kiai atau kita ma'arif atau kita santri atau kita orang soleh. Kemudian kita tidak bisa melakukan apa yang kita katakan. Terus kita oke lah, kita kena kritik misalnya atak murunan nasa bil birri apa? Watan sauna anfusakum wa antum taslunal kitab. Terus kita katanya bisa ngomong tapi tidak bisa melakukan. Terus dikritik dengan ayat itu. Itu mestinya tidak tepat. Karena itu asbabil nuzulnya adalah orang-orang Yahudi karena tahu bahwa sifat Rasulullah itu ada di Taurat. Mereka menyuruh keluarganya itu masuk Islam, tapi mereka sendiri tidak mau Islam. Kemudian turunlah ayat atakmurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum taslunal kitab. Afala ta'qilun. Sekarang perbandingannya begini. Misalnya ada orang Islam, taruh saja Zaid. Zaid itu maling. Ya maling, konsisten dia maling yang sampai tua. Terus menurut Anda, Zaid yang muslim ini, muslim, Zaid itu muslim tapi maling. Jangan bilang maling tapi muslim, dia itu, ya. Kemudian Zaid bilang ke anaknya, Cung, kowe aja dadi maling, dadi santri sing soleh, sing maling bapak tok. Ndak, ini menurut analisis usul fikih, ngomongnya Zaid itu benar apa salah? Benar kan? Nasihatnya ya benar, ngomongnya juga. Kamu tidak bisa ngeritik Zaid. Kamu bisa ngomong tapi tidak bisa melakukan, tidak bisa. Fa'innal amro bil ma'ruf wajib. Wal qawla bil ma'ruf ya wajib. Wal qawla bil haqqi ya wajib. Jadi itu hal yang berbeda. Misalnya fa'innal amro bil ma'rufi wajibun. Memerintahkan barang baik itu baik.
Wa innal qawla bil haqqi ya wajib. Mengatakan yang hak itu ya wajib. Berarti Zaid tetap kena khitab. Kamu harus nasihati anak secara benar. Kamu juga harus ngomong hukum secara benar. Lalu ketika Zaid ngomong hukum secara benar, cung ojo maling, maling ku dosa. Cung ojo nerusno profesi ini bapak maling, maling itu tidak benar. Dia berarti sudah melakukan dua kebenaran, yaitu ngomongnya benar, nasihatnya benar. Dia salah, perilakunya tetap maling. Tapi jangan karena dia maling, lalu omongannya enggak salah juga, berarti salahnya malah tiga. Makanya ini pentingnya ngaji sama ulama, sama ahli usul fikih. Jadi tidak bisa dicampur adukkan. Zaid gagal dalam perilaku, tapi jangan gagal lagi di nasihat. Nanti kalau dia tidak nasihati, maka anaknya terus maling. Alasannya niru bapaknya. Karena bapaknya kalau mau nasihati nanti disemprit sama santri-santri. Pak, sama rawlah nasihati anak era sama maling sama dewi. Maling, oh tidak bisa cara usul fikih. Itu malah yudroku kulluh, la yudroku napa? Kulluh, atau bahasa populernya al-maisur la yasqutu bil maksud. Misalnya kita sebagai kiai hanya bisa takrib, hanya bisa jurumnya. Apa yang muda Fatul Mu'in cek abote. Bulet, maknanya bulet. Kamu tidak boleh ngomong gini, Cong. Kue sebagai muridku kudu nurut aku. Nak gurumu goblok tok takrib, kue tok takrib wae. Gak oleh ngelangkai guru, gak sopan gitu misalnya. Gak boleh gitu. Tetap kita ngomong, Cong. Kue aja koyok aku. Kue kudu alim Fatul Mu'in, alim Fatul Wahab. Sama ndak bisa protes. Pak guru sendiri ndak bisa. Kebenaran tetap sebagai kebenaran meskipun kita ndak kuat melakukan atau ndak bisa melakukan. Lagi-lagi ayat itu sebenarnya ada untuk kita, untuk orang Yahudi, ta'murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum taslunal kitab. Sebab itu istidlal dengan Quran itu memang resikonya tinggi. Kalau tidak bagi mutabakhir, karena ya itu tadi. Ini harus ada pengetahuan yang luas tentang asbabun nuzul, tentang kriteria. Nah, kalau terpaksa, saya katakan terpaksa, kalau terpaksa kita itibar itu boleh, tapi itu terpaksa. Bahwa Allah mengkritik orang yang bisa ngomong tapi tidak bisa melakukan. Tapi itu secara usul fikih itu runyam. Teori ini runyam sekali, fatal. Sama lihat tuh di kitab Bajuri atau di kitab-kitab fikih yang lain. Ketika Shahibil Burdah atau Shahibil Bur'ah itu yang Imam Busiri itu Muhammad bin Busiri. Niku salah nama tapi kadung populer. Jadi sebetulnya Imam Busiri itu Shahibil Bur'ah bukan Shahibil Burdah tapi kadung terkenal Burdah kita ikut-ikutan apa? Burdah. Imam Busiri itu ngeluh, saya ini orang yang banyak kesalahan. Di antara salah saya adalah saya bisa ngomong tapi tidak bisa melakukan. Yaitu saya ngomong misalnya orang supaya tahajud, saya tidak tahajud. Saya ngomong orang supaya sholat sunat, saya nggak pernah sholat sunat. Itu sarahnya itu yang menyarai itu kan Imam Bajuri itu, yang sarah Burdah. Itu mengkritik begini. Kalau Anda ngendikan itu fi ma'radi dzammin nafsi, yaitu dalam konteks Anda mengkritik diri sendiri oke. Tapi omongan Anda salah. Karena secara usul fikih fatal. Fatalnya begini. Misalnya saya nggak pernah tahajud. Ya mungkin itu nyata. Mungkin itu nyata. Apakah kemudian saya tidak boleh mengatakan at-tahajjudu sunnatun? Apa saya diwajibkan diam hanya karena saya tidak pernah tahajud terus saya seorang kiai yang haram mengatakan at-tahajjud sunnah. Saya harus tetap mengatakan kalau tahajud itu sunnah. Saya kalau punya santri terus saya bilang, "Cong, napas nganggur yuk, tahajud. Tahajud itu sunat." Karena mengatakan kebaikan pasti bagian dari kebaikan itu sendiri. Makanya kata Imam Bajuri, fakaifa yakunul amru bil ma'rufi mazmuman. Bagaimana mungkin sesuatu yang jelas baik karena memerintahkan kebaikan mazmuman menjadi sesuatu yang tercela hanya karena yang mengatakan tidak melakukan. Fa innal fi'la ya amrun wal hukmu ya amrun akhar. Itu beda. Jangan karena Anda tidak minum teh karena diabetes. Terus Anda kalau ada tamu tidak disuguhi teh. Karena saya sendiri tidak minum teh.
Wah ya repot kalau gitu. Nah itu lagi-lagi tadi orang Khawarij salah ketika mengartikan ayat yang harusnya objek kritiknya itu orang kafir, kemudian karena Quran lama sekali dibaca orang Islam, sampai orang itu lupa kalau Quran awalnya turun diantaranya adalah membenahi akidahnya orang kafir, sehingga korbannya orang Islam. Itu mirip seperti cerita kita ya. Santri-santri itu kalau punya musuh, itu baca Hizib Nasr. Dulu pengarang Hizib Nasr itu musuhnya orang fasik, sehingga dihizib. Santri ora di musuh wong fasik, duwene kancane dhewe. Akhirnya kancane yang kena hizib. Nah ini penting saya aturkan ya, sama seperti itu. Lama sekali Quran itu hanya dibaca orang Islam dan komunitasnya Muslim. Sehingga seakan-akan semua kritikan Quran itu pada orang nopo Islam. Padahal jelas Quran ada kul ya ayyuhal kafir. Jelas mukhatabnya orang kafir. Sadaqata lakum dinukum waliyadin. Nah ini penting kalau aturakan. Makanya kalau melihat itu, Quran jelas bisa difahami orang kafir. Bahkan banyak orang kafir yang menjadi Muslim karena faham maknanya apa? Faham maknanya Quran. Itu jelas sekali. Itu masyhur sekali dialeknya Nabi dengan Walid bin Mughirah, dengan Utbah, dengan banyak sekali termasuk dengan Abu Jahal, dengan Abu Lahab. Bahkan orang-orang kafir Quraisy itu menyewa namanya Musailamah Al-Kadzab. Kalau di sini umumnya baca Musailamah apa Musailimah? Trennya di sini. Pakai fathah ya. Itu entah ya, nggak tahu saya yang masalah yang mana itu kan, karena memang kalau dalam ilmu riwayat itu sekali salah baca itu kasus betul, kayak Sa'id bin Musayyab atau Sa'id bin Musayyib itu ketika beliau sugeng itu kalau dipanggil Sa'id bin Musayyab itu marah besar karena maknanya Sa'id al Musayyab itu yang ditawan, makanya beliau bilang sayyabatni Irak wa anal Musayyib, orang Irak mengatakan saya ini ditawan, sebenarnya saya yang menawan mereka. Tapi Al-Masyhur itu dibaca Sa'id bin Musayyab. Padahal dia tidak mau dipanggil Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab. Karena nama ini penting. Pentingnya begini. Ini kata Rasulullah kalau sedang guyon. Kata Nabi, mbok kamu itu sekali-kali mikir. Kenapa saya ini diberi nama Allah Muhammad? Ini hadis sahih di Bukhari ada, di Kitabul Adab. Banyaklah tag ini. Kenapa ya Rasulullah? Allah itu senang bingung wong kafir kata Rasulullah. Karena Abu Jahal kalau manggil saya jadi bingung. Itu kalau orang Arab kan pasti tahu maknanya. Muhammad maknanya orang yang terpuji. Sehingga kalau Abu Lahab ngomong itu jadi paradok. Hei orang yang terpuji, kamu bohong. Kan jadi aneh. Ya Muhammad kadzabta. Hei Muhammad kamu bohong. Kalau diterjemahkan hei orang terpuji, kamu bohong. Itu akhirnya sahabat tertawa-tawa. Karena cek pinter deh pangeran milih nama kamu ya Rasulullah. Karena ini bingungkan musuh itu. Makanya kalau kamu udah anak kiai, itu anak kamu panggil namakan saja Agus. Pasti satu pondok manggil Gus semua. Nah, itu aman itu. Boy yang nggak seneng tetap panggil Gus. Karena kalau untuk Gus putra kiai kan butuh di bapak kiai, kan bapak ayah kadung kiai itu kan. Itu ada triknya, yaitu anaknya dinamain. Nah, itu Rasulullah itu sudah dipilih sedemikian rupa oleh Allah. Perilakunya benar, ahwalnya benar, sak namanya juga benar. Sehingga ketika Abu Jahal, Abu Lahab tahu bahwa nama Muhammad ini problem, karena ini madah. Madah itu memuji. Sehingga mereka kalau mencari Muhammad itu bilang, Ainal madmum. Mana orang yang tercela? Terus orang-orang Quraisy tidak paham, kamu nyari siapa? Akhirnya mereka bilang, Ana atlubu Muhammad dan saya cari Muhammad. Akhirnya bilang Muhammad lagi. Nah itu. Nah, Quran juga main di ranah nama. Sehingga Abu Jahal itu namanya kan Abul Hakam. Orang Islam dari awal memanggil Abu Jahal. Karena kalau sampai kita manggil Abul Hakam, kita akan mengalami paradok, ya Abul Hakam, hei bapak dari semua kebijakan, kamu begini kan kacau. Makanya itu dari sini orang nggak boleh salah apa? Salah. Ini penting kolaborakan karena kadang menganalisis Quran itu satu bilisanin Arabi mubin, kata Imam Syafi'i, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir
Rohul Amin ala qalbika litakuna minal mundzirin bilisanin Arabiyyin mubin. Di antara kata Imam Syafi'i ini, di antara aturan pokok memahami Quran adalah dia malian bil Arabiyah. Dia sangat-sangat menguasai bahasa Arab. Itu masyhur dalam dialog Imam Syafi'i. Saman kalau ngaji takrib atau Fathul Mu'in, syarat sahnya tayamum lil musafir itu apa? Tolabul ma. Mencari apa? Sampai kalau di takrib dicontohkan. Kalau di tempat atas nyari ke bawah, kalau ke bawah nyari ke atas. Imam Syafi'i ditanya, kaifa taqulu bi syartit tolab? Bagaimana Anda berpendapat bahwa tolabul ma itu wajib untuk menjadi sahnya tayamum? Terus Imam Syafi'i faqara'a falam tajidu ma'an. Kamu pergi, kemudian falam tajidu ma'an, kamu tidak menemukan air. Terus Imam Syafi'i mengatakan la yuqalu liman lam yatlub lam yajid wa innama yuqalu lam ya'rif, kata. Orang yang enggak pernah mencari itu tidak bisa dikatakan lam yajid, tidak menemukan. Kalau belum mencari namanya tidak tahu. Padahal Quran bilang kamu pergi kemudian kamu tidak menemukan air. Tidak menemukan itu berarti harus mencari dulu baru dikatakan lam yajid, tidak menemukan. Kalau tidak pernah mencari namanya tidak. Hanya gitu tok itu jadi ilmu bahwa tolabul ma itu wajib karena Allah mengatakan falam tajidu ma la yuqalu liman lam yatlub lam yajid wa innama yuqalu lam ya'rif. Orang dikatakan tidak menemukan berarti setelah mencari kemudian kesimpulannya tidak menemukan. Kalau belum mencari namanya apa? Tidak tahu. Nah, dari sini Imam Syafi'i istidlal wajib tolabul. Ini namanya malian bil Arabiyah. Dia menguasai bahasa Arab. Begitu juga ulama-ulama sufi. Itu ada cerita Aba Yazid Al-Bustami itu ada muridnya baca ayat wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang takwa itu digiring menuju surga. Itu dia nangis. Muridnya kaget. Ini guru saya tidak benar, ini ada cerita surga, tapi dia malah nangis karena ayatnya itu digiring. Terus kata Abu Yazid, mereka itu di mana saja? Masa ke surga aja butuh digiring? Ke surga itu kan nikmat, ngapain butuh digiring? Saya tidak mau, kata dia. Abu Yazid itu tidak mau digiring ke surga itu tidak mau. Muridnya kan apa kaget? Memangnya mau neraka kan gitu pikirannya itu. Ternyata beliau jawabnya sederhana. Saya pas itu sudah dekat sama Allah sehingga tidak perlu digiring. Kemudian saya sudah panitia kiamat pas itu jadi tidak perlu digiring. Nah ini nanti penting jadi satu aturan ilmu ulumul Quran. Saya di rumah itu istiqomah ngajar Qawaidul Asasiyahnya Said Muhammad yang dulu ditulis abahnya Zubdatul Itqan oleh Said Alawi. Kemudian Zubdatul Itqan itu tentu dari kitab Itqan. Terus Said Alawi dulu ngarang kitab Faidul Khobir, sarahnya Faidul Khobir sama Sayyid Muhsin Al-Musawab. Dulu dari Padang, tapi hidupnya di Mekah. Saya dulu talaki sama Mbah Mun. Itu ternyata ada ayatnya. Innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikim muqtadir. Sekarang sampean saya tanya. Menurut Anda semua orang kena hisab enggak? Enggak, sampean jawab saja. Menurut Anda ketika di mahsyar semua orang kena hisab apa enggak? Pasti kita menjawab iya. Tapi kata Said Muhammad, itu keliru. Enggak kebayang orang seperti Nabi kena hisab. Pasti yang kena hisab itu orang-orang yang enggak jelas. Nah, misalnya Nabi jelas baiknya, harusnya ya langsung nggak kena hisab. Karena nggak mungkin seorang saksi kok diaudit, nggak mungkin. Lo saksi itu di pengadilan kan nggak tersangka, nggak terdakwa, dia nggak boleh diintervensi oleh hakim. Nah, Rasulullah ketika kiamat, ketika fil mahsyar, fi faslil qada itu jelas. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidi wa ji'na bika ala haula'i syahida. Rasulullah sudah dekat Allah pas mahsyar itu ada Allah, ada Rasulullah, ada Jibril. Kemudian Nabi itu mengidentifikasi. Ditanya sama Allah, bener mat ini umatmu? Ya, niki umatmu ya. Kalau yang enggak jelas ya Nabi lama jawabnya. Makanya kamu jangan jadi orang enggak jelas. Nah, itu kalau sekali enggak jelas itu Nabi lama sekali jawab. Nah, artinya begini, yang kena hisab itu meskipun kata Said Muhammad,
Meskipun Dhahirul Quran itu menetapkan asbata umumal hisab, tapi zahirnya Quran yang sama juga menafikan hisab. Ya itu karena nggak mungkin, nggak kebayang kita malaikat berani menghisab afdalul khalqi. Sama bisa bayangkan malaikat mengaudit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ahabbal khalqi ilallah. Penciloko mencit ya. Wong jejer Allah kabeh dini kan audit sudah indah. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidi wa ji'na bika ala haula'i syahida. Lalu mungkar nakir juga sama. Sampai bisa bayangkan mungkar nakir tanya Nabi Muhammad. Tesnya susah. Karena kalau Rasulullah terus ditanya, waman nabiyuka. Wah, itu kan bisa kiamat itu. Paham ya? Makanya kata Sayyid Muhammad, ini kan teman-teman tanya, biar carane alim tafsirnya saja, sarannya satu hafal Quran, dua hafal Sahih Muslim, tiga semua orang sudah mati, tinggal kamu yang alim. Nah, itu. Oh itu mesti aman itu. Nah kalau sampean tanya saya, apa buktinya Gus kalau orang tertentu tidak kena hisab? Ya buktinya tadi misalnya innalladzina qalu rabbuna Allahu tsummas taqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa absyiru. Mungkar nakir adalah malaikat penakut membawa ketakutan. Sementara para wali ini jelas malaikat kena konstitusi. Malaikat harus mengatakan ke para wali alla takhafu wala tahzanu. Padahal Nabi tentu Sayyidul Auli. Para wali saja malaikat kena aturan kamu harus bilang alla takhafu wala tahzanu wa absyiru. Hei para wali, kamu jangan susah, jangan gentar, kamu harus gembira. Kamu bisa bayangkan misalnya mungkar nakir bawa godok atau orang kalau dipukul jul sak walang-walang. Kemudian kamu bayangkan si Abdul Qadir ngalami itu, Abdul Hasan Asadali ngalami itu, Abu Yazid Al Bustami. Kalau itu ngalami gitu semua, ngapain kita jadikan mursyid? Kan sama nasibnya dengan kita. Nah, Zahirul Quran mengatakan asbatal hisabah. Tapi Zahirul Quran di ayat yang lain lam yusbit al hisabah. Makanya tadi umumul Quran juga ditaksis dengan muqayyid. Yang mutlak ditaksis dengan yang muqayyad. Yang mujmal ya sama seperti itu, aturannya seperti itu, ditafsir sama yang mufassal. Sama orang kafir yang jelas, sampean bisa bayangkan malaikat ngaudit Fir'aun. Cek kurang penggaweane. Jelas eleke kok di audit. Misalnya Abu Lahab di audit, wah malaikatnya celaka mencit. Berarti dia agak percaya sama pernyataan Tuhan, tabat yada abi lahabim. Malaikat kok ngaudit Abu Lahab. Mungkin Gusti kula ceke. Nak menawi wonten nabi. Lho ki ora tau ngaji Quran tapi wong ayate tabat yada kok cek di cek. Nah, yang seperti ini masuknya kategori ulaikal ladzina satruse mereka yang kafir bi ayati rabbihim wa liqaihi fahabitos maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati was. Jadi ada orang-orang kafir yang jelas kena aturan fala nuqimu lahum yaumal qiyamati was. Yang jelas kafirnya ya gak kena hisab, yang jelas nabinya jelas wasnya juga gak kena hisab. Yang kena kita di tengah-tengah. Tapi ilmu itu ikut mainstream karena semua orang bilang ada hisab ya kita ikut-ikutan bilang. Ya sudah gitu saja. Tapi kalau aslinya ya rapati percaya. Umumnya uang gerono mati ditalkin ya kita melok-melokan nalkin. Tapi kalau kadang ya gak kebayang. Piye nak wali-wali ditalkin. Makanya ada di dunia wali itu ada cerita Rabi'ah Adawiyah itu termasuk keramat beliau itu. Kalau Imam Sibawi kan dalam cerita wali kan ditanya marrobuka. Ngapunten niku man mausul napa istifham. Wah itu malaikatnya ndak pernah khataman alfiyah kan repot. Kalau Rabi Adawiyah lebih parah lagi itu. Beliau tuh nangis sekeras-kerasnya. Nangis terisak-isak, dia tersiksa. Ya Allah, engkau itu zat yang paling saya kenali dan harusnya semua makhluk itu kenal engkau. Tapi ini hamba engkau tanya engkau itu siapa ya? Itu kan ini orang aneh kata gitu. Karena Allah itu adharud dhahir kata sampai Imam Sibawayh silakan a'raful
ma'arif. Jadi wong ora roh Allah wis geblek tenan jare Imam Sibawi. Imam Sibawi kan atas nama dia pakar nahwu pertama mengatakan domir paling makrifat di antara 6 isim makrifat paling makrifat itu domir. Tapi meskipun gitu a'raful ma'arif Allah. Yang paling makrifat dari sekian isim makrifat itu Allah. Artinya satu nama yang orang harus kenal semua. Makanya di antara keramat beliau ketika ditanya, wong kok ora tau ngaji fikih men ngaji nahwu wae. Gak tahu dia ngaji carane sesuci, carane iddah to gak tahu ngaji nahwu. Terus dia tanya, "Bima fa'ala rabbuka?" Lalu Allah memperlakukan kamu gimana? Terus kata Imam Sibawi, "Ghafaroli, Allah mengampuni saya karena saya orang yang mengatakan Allahu a'raful." Ini penting kalau aturakan. Jadi makanya kalau sampean tanya, caranya ilmu alim gimana? Ya satu tadi, kalau sampean masih banyak orang hidup, syaratnya kamu harus hafal Quran, hafal hadis, hafal sekian ribu hadis, hafal sekian ulumul Quran. Itu kalau masih banyak orang hidup. Kalau sudah kamu sendiri hidup, ya sudah. Pokoknya iso kulhu ya salim sendiri kan nggak ada saingannya. Makanya kata Said Muhammad, beliau mengatakan, kita meyakini umum al-hisab ya berdasar dzahiril Quran, kita menafikan umum al-hisab bahwa hisab hanya yahtassul liqaumin duna qaumin juga berdasar dzahiril. Kita percaya semua mayat ditanya mungkar nangkir ya berdasar dzahiril ahadis. Kita tidak mengumumkan teks ini juga berdasar dzahiril ahadis. Karena malaikat mungkar nangkir juga malaikat. Berarti dia kena aturan kalau ketemu para wali Allah takhafu wala tahzan. Faham sih kalau maksudnya? Ini penting kalau aturakan. Jadi makanya aspek ya. Sampai bisa memulai kalau ingin jadi orang alim tafsir bisa mulai dari yang mudah saja, yang fikih saja. Makanya kata Imam Ghazali, kenapa Mu'tazilah jadi segoblok itu? Karena dia tertipu oleh umumatul Quran, oleh teks-teks umum. Dia tidak tahu mukhasisnya. Padahal setiap ayat umum itu pasti ada mukhasis. Misalnya begini ya, kalau kamu maknanya fikih saja, contoh yang paling mudah familiar itu fikih ya. Misalnya kita ngaji Quran, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Kalau orang dicerai, itu iddahnya itu 3 kali masa napa? Suci. Apakah aturan iddah seperti ini hal hadhil iddah amatun likulli mutallaqatin am li mutallaqatin makhsusah? Apa ini semua mutallaqah iddahnya pasti salah satu quru apa orang tertentu? Ya enggak, asal dia mutallaqah pasti iddahnya salah satu quru. Anda goblok, Anda salah besar. Kalau misalnya yang dicerai adalah orang hamil, iddahnya apa? Salah satu quru apa watil hamli? Watil hamli. Kita butuh ayat lain, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadun hamli. Sama seperti kita ngaji walladzina tawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusina arba'ata asyhurin wa asyra. Asal wanita ditinggal mati suaminya, maka iddahnya 4 bulan 10. Apa semuanya demikian? Enggak. Misalnya orang hamil iddahnya biwatil hamil. Artinya kalau Anda tertipu umumatil Quran berarti Anda sama dengan menghukumi orang ditolak semua iddahnya salah satu. Sama misalnya orang sekarang dalil-dalil wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Kalau berkawan orang kafir, maka dia menjadi kafir. Itu kan fatal. Semua nabi ya berkawan orang kafir. Karena dakwahnya memang sama orang kafir. Loh coba, andai kan sampean hafal Quran, itu sama teori itu tuh mungkin menyedihkan. Coba istilahnya Quran. Wazkur akho'at. Wa ila adin akhawum huda. Wa ila samuda akhawum. Terus semua umatnya yang kafir disebut akhawum. Akhaw itu artinya apa? Saudara. Mereka ya berkawan sama orang kafir. Makanya butuh analisis fikih untuk maknani wa may yatawallahu minkum fa innahu. Setelah dianalisis fikih, ternyata semua nabi diistilahkan wa ila madyan akhahum syuaibah, wa ila adin akhahum huda. Akhaw itu artinya apa? Saudara. Kalau sama tanya, lalu logikanya gimana? Kata kitab-kitab kan wa in kana dasarin fajanibhu suratan. Kalau ada teman buruk, jauhi. Kalau teman baik, temani. Kalau cara usul fikih gampang. Kancanan maling dosa, wong kok kancane maling. Tapi nak dakwai maling. Apik kan?
Aku ora ngancani kok dakwai dandani. Selesai kan? Ngancani maling elek, nak dakwai maling. Demenan rodo elek. Nak didik apik kan itu seperti itu. Nah, ini penting kalau aturaken. Nah di sini ini makanya NO itu punya sejarah panjang, banyak wali-wali yang jadab, yang coro zahir itu kan nong fasek-fasek. Orang syariat bingung, ini wali kok berteman orang fasek. Ya kalau kamu bahasakan teman ya masalah, kalau kamu bahasakan ini binaan. Enggak sama jawab saja, kalau dibahasakan teman masalah enggak masalah kan, tapi kalau dibahasakan itu binaan. Selesai kan? Sama, Nabi berkawan orang kafir itu tidak karena berkawan, itu binaan Nabi. Memang Nabi itu jadi Nabi, objeknya adalah mengislamkan orang kafir. Ya berlama-lama Nabi dialek dengan mereka, muasyarah sama mereka. Bahkan Nabi diharuskan bersikap baik sama mereka. Itu yang disebut fabima rahmatim minallahi napa lintalahum walau kunta fadzan ghalidhal qalbi lan faddu min hawl. Tapi sekarang itu orang sudah tidak pakai ilmu. Orang-orang radikalisme itu nggak pakai usul fikih. Pokoknya kalau ada ayat terjemahnya gini ya sudah itu jadi madhab. Akhirnya kecelakaan seperti ini. Pokoknya kalau ada ayat faktulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khuduhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad. Sudah apalnya ayat itu saja. Dia tidak mau ngapalkan misalnya qatilul ladzina yuqatilunakum. Ada ayat lagi wa akhrijuhum yamin haitsu akhrajukum. Sehingga ulama kita membagi kafir itu ada harbi kita musuhi, ada zimmi, ada mu'ahad, ada musta'man. Itu ulama karena tahu tidak semua orang kafir itu harbi. Tidak semuanya zimmi, tidak semuanya mu'ahad, tidak semuanya musta'man. Kalau harbi oke, kita perang, kalau zimmi ya kita bina. Kalau mu'ahad ya sesuai perjanjian kita, kompensasinya apa, MOU-nya kayak apa. Tapi apalnya mereka ayat satu tema. Nah celakanya kita yang ngaji di pondok-pondok yang katanya spesialis ingin alim tafsir, apalnya ya satu ayat juga. Wah itu kan satu ayat versus satu ayat. Itu ngeri. Makanya kalau sama tanya saya, ini katanya di acara ini sama tanya, gimana caranya jadi ahli tafsir? Saya jawab gampang. Caranya itu apal Quran, apal hadis, terus apal ulumul Quran. Ya misalnya Nadoman ya Faidul Khobir lah. Kalau kitab Nasar ya minimal itu setengah lanya itkon lah. Kalau nggak lanya-lanya amat ya agak lanya. Karena kitab tafsir itu gampang. Teorinya itu mudah sekali. Misalnya al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Itu sama dengan kayak kaidah fikih. Karena kalau kaidah fikih itu saya itu pernah dibisui kiai itu. Ini kisah nyata itu. Dibisui kiai itu. Pas basul masail dulu saya itu masih sering mau basul masail. Ini mun pensiun mun mboten niku. Dulu saya dengan Gus Zofur putrane Mbah Mun itu sering makili Pondok Anwar basul masail fikih. Tapi tidak tahu ceritanya Gus Zofur jadi dokter tafsir, saya juga kok ya tahu-tahu menekuni tafsir. Lama-lama orang itu lupa status saya yang fakih ya. Makanya saya itu ya kadang eman gitu karena ini status penting juga. Tapi status fikih itu kadang memang menyesatkan. Karena begini, itu dulu pernah ada basul masail itu begini. Ini kisah nyata ini. Ada desainer baju putri untuk putri, anak putri. Kemudian desainer itu menciptakan satu celana pendek atau celana seperempat. Dengan desain ini pasti kalau dipakai itu auratnya itu kelihatan. Bagaimana hukumnya desainer ini? Apa termasuk mimman sarro'a as-sayyi'ata? Karena terjadi kasfil aurat. Apa enggak? Rata-rata kalau kiai yang khusus-khusus yang sepuh-sepuh desainer itu so gara-gara tren pakaian ini wong wedok buka aurat. Tapi saat kiai-kiai alim yang muda-muda entah saking belingnya, entah saking pinternya enggak tahu. Bilang begini, Pak Yai, yang didesain apa? Ya celana itu. Lalu celana itu fungsinya nutupi apa buka aurat? Ya nutupi. Lu kan lumayan urun nutupi. Kalau haram ya dicopot, lu malah parah itu. Bingung kayak gini. Sampai bilang gini, wah semanis. Itu kan makanya ini guyon ilmiah. Repotnya ngadepi orang alim muda, itu kan mbok gedhingi ku ilmiah, mbok senengi fasik. Ketika kiai yang khusyuk tadi tak cana, kalau desainer katok seperapat, paham gitu? Ya coba yang celana dalam terlalu vulgar itu, paham gitu?
Ndak rok saja lah, rok mini misalnya rok selutut. Sampean jangan ngeres ya, yang rok selutut misalnya. Rok selutut itu desainernya kena hukum haram ndak? Sampean jawab saja. Oh haram dari Kiai Sepuh karena dengan desain itu misalnya lututnya kelihatan. Tapi pertanyaannya Kiai Muda saya masih ingat betul, saya tanya. Lalu fungsi pakaian itu apa Pak Yai? Fungsi itu kan tetap nutupi sebagian awal. Kalau Anda haramkan, barang haram itu harus dihilangkan. Nah, itu. Sampai Kiai itu setelah acara itu manggil saya. Gus, kalau ngakoni jenengan alim, tapi podo repoti. Podo repoti. Nak dalam, itu kan terus itu ada perumusan di redaksi keputusan yang dijual itu, yang masail fikihnya kan terus diputuskan, dibukukan. Kalau redaksinya halal, terus nanti orang pakai rok semua. Dan saya balik bantah, kalau redaksinya haram, orang nggak pakai rok. Akhirnya itu apa? Kebijakannya lucu. Buak we Gus, pertanyaan itu buak sak jawabannya oh gege. Jadi kita debat tidak jadi. Ini cerita ya, cerita ilmiah. Makanya sama tidak wajib manut saya. Saya ini terlalu ilmiah, jadi tidak baik untuk kehidupan kesalian kurang baik. Jadi ini, tapi ini ilmu. Tetap kaidahnya fikih ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Jangan kalau tidak bisa nutupi aurat semua, lalu jangan sama sekali. Lungki kan kaidahnya kan gitu, ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Misalnya Anda punya tetangga nggak mau pakai jilbab, nggak mau pakai pakaian muslimah. Kamu tidak boleh bilang, munisan raklambinan tidak bisa. Malayu trokukulu, malayu trokukulu, malayu troku napa? Makanya ini kita harus hati-hati. Nah bayangkan sekarang orang meneliti Quran itu yutrokukulu. Mestinya kalau Anda meneliti radikalisme, ayat yang terkait radikalisme diteliti semua. Ternyata di surat Taubat yang disebut suratus Sef, yang bahkan haram baca bismillah, itu ada ayat wa in ahadum minal musyrikin nastajaroka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah tsumma ablighu makmana. Muhammad, kalau ada orang kafir mau belajar Quran sama kamu, ya harus kamu pelajari hatta yasma'a kalam Allah. Setelah mereka mau belajar, ya ablighu makmana, tsumma ablighu makmana. Kamu harus menjamin keamanan dia. Itu di surat Taubat, termasuk akhir suratin nazalat, gak mungkin terjadi mansuh. Tapi orang-orang ekstremis selalu pakai faqatulul musyrikin haitsu, apalan itu terus. Yang orang liberal yang menaparin la ikraha fiddin. Ya sudah seperti itu. Sing orang-orang tegas ora tau nahi mungkar, ya ma arsalnaka ila rahmatal lil alamin. Itu ngono terus. Yang kelompok tukang nahi mungkar ya ayatnya amen nahi. Saya tuh heran, kenapa mereka punya masalah dengan hafalan kayaknya. Kenapa sih? Hafalannya kok pedot itu. Kita yang hafal semua bingung jadi. Jadi akhirnya kita yang pinter anut sing goblok, karena saya tuh pernah lo debat sama orang salaf, debat gitu. Setelah saya mengutarakan sekian hadis, ada tuh Pak hadis itu. Harusnya kamu ngaji saya, ada debat-debat tuh yang level. Kalau nggak level tuh nggak boleh. Mau itu kan ngeri. Makanya ini penting ya, kalau sampean tanya ingin jadi alim tafsir ya harus hafal Quran semua. Nah, kalau tidak mungkin yang nunggu orang semua mati baru Anda jadi ahli tafsir. Karena tidak ada musuhnya. Tapi saya pastikan orang kafir pun bisa memahami Quran, yaitu tadi hatta yasma'a kalam Allah. Sayyidina Umar itu masuk Islam tuh gara-gara dengar adiknya baca Toha. Ma anzalna alikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratal liman yakhsha tanzilam mimman khalaqal arda was samawati ula ar-rahmanu alal arsis tawa. Itu dia ma huwa bikalamil basar. Tidak mungkin seperti ini karangan manusia, itu tidak mungkin. Akhirnya dia Islam. Banyak orang Islam karena diperdengarkan Quran. Karena memang notnya sudah unik, makna kualitasnya juga sudah unik. Semuanya itu unik, indah. Sampai sekarang pun orang kafir itu orang paling tahu Quran. Makanya Allah mensifati orang kafir itu hasadam min indi anfusihim mim ba'di ma tabayyana lahumul haq. Sekarang sama saya tanya, orang sing tabayyana lahumul haq itu orang paham apa orang enggak paham?
Mereka orang kafir itu mengingkari Quran padahal mimba dima tabayyana lahumul haqqu setelah kebenaran nyata bagi mereka. Nyata bagi mereka artinya orang kafir paham atau tidak paham? Faham. Cuma mereka punya penyakit hasadam min indianus. Mereka juga kalau ada ayat tentang ahkam yang memberatkan, mereka bilang, "I'ti bi Qur'anin ghairi hada au badil." Muhammad harusnya jangan tema itu yang diangkat, buat cari Quran yang lain yang enggak tema itu. Mereka sampai memilih tema itu karena paham apa karena tidak paham? Karena paham. Makanya di makalah saya pastikan ngaji tafsir itu gampang karena orang kafir pun bisa. Kalau kasus Ahok itu bukan paham itu melintir, beda, paham sama melintir itu beda. Wah, itu diterjemah kemenang tuh jangan mengangkat kawan orang Islam, bukan mengangkat pemimpin. Ya likinya kalau ngangkat teman saja tidak boleh apalagi ngangkat pemimpin. Fatal mana berteman sama orang salah sama ngangkat. Saman kancanan maling itu jak apik nak menawa nang andani. Terus ngangkat. Maling ke pimpinanku. Parah mana? Parah mana? Artinya sama saja ketika diterjemah jangan ngangkat teman. Sebetulnya ngangkat pemimpin lebih fatal. Itu kan mafhum awlawiyah, itu kan normal saja. Itu di Quran biasa misalnya innalladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman. Orang yang makan hartanya anak yatim secara zalim. Kamu bilang, "Gus saya tidak makan kok sepeda motornya tak gasap, tak jual." Yang diharamkan kan makan. Wah, ya sarap kalau gitu. Maknanya begini, memakan harta anak yatim artinya ifsad. Ifsad itu meru. Nak ngono ikhraq membakar atau mencuri sama dengan makan. Bal asyad. Malah kan lebih apa? Lebih apa? Dasar. Jadi yakuluna di situ tuh ba'dul amsilah sebagian contoh min wujuhil ifsad atau min wujuhil ihlak. Jangan kok karena ayatnya makan, oh yang haram tuh makan, kalau nyuri gak apa-apa. Waya fat. Itu kan sama dengan santri geblek ketika ada kiai ini, "Cong, kowe mbek bojomu jogeman naboi." Suatu saat istrinya lapor lagi, "Pak Yai sekarang ndak naboi tapi nyadui." Karena naboi itu pakai tangan. Ke pertama dilaporkan kiainya, "Pak Yai, suami saya itu sering mukulin saya pakai tangan gini. Jong jogeman naboi bojomu." Dia Pak Yai siap. Satu saat istrinya lapor, "Pak, tetap benjut kenapa? Kalau nak ini disadui." Kepikirannya, sing haram nabok, nak nyaduk halal. Wah itu kan ngajak goblok bareng. Nah masalahnya di usul fikih kasusnya seperti itu. Makanya saya ini kadang ya maliki sekali. Kadang saya itu maliki sekali. Kadang ya. Misalnya begini, saya beri contoh. Ini yang kisah nyata ya. Ada seorang Arabi datang ke Rasulullah. Ya, tadi kan teman-teman minta juga ilmu hadis ya. Ini satu paket saja. Itu tadi nanti kalau sampean kasih lalim ndak itu sudah ada urusan saya tadi. Nunggu orang mati banyak tadi. Kalau nggak usah nunggu orang mati, sarannya tadi apal tadi. Ya Rasulullah ahlak tuh. Saya ini orang yang rusak. Wama ahlakaka. Lalu yang bikin rusak kamu apa? Qol waqatu imroati fina hari Ramadan. Saya menjima istri saya ketika masih siang. Fina hari Ramadan, siang Ramadan. Walhasil Nabi tidak menyuruh hanya kodok, tapi menyuruh kafaroh. Kafarohnya itu merdekakan budak, atau memberi makan 60 orang miskin, atau puasa berapa? Puasa 60 hari. Atau urut merdekakan budak, atau puasa 60 hari, atau memberi makan sitina miskin. Oke, kita sepakat. Sepakat ya, hadis itu sahih dan diulang-ulang oleh Ashabus Sunan. Oke, riwayatnya nggak masalah. Sekarang kita analisis maknanya. Sekarang sampean saya tanya. Kalau Anda misalnya sekarang jam berapa ini? Misalnya sekarang jam 9 kurang seperempat Ramadan. Terus Anda rokok atau Anda ngopi, kepengen ngopi terus ngopi tanpa udzurun syar'iyyin. Anda hanya wajib qadha apa bayar kafarah? Enggak, sampean jawab. Rata-rata kiai kita, oh mau wajib qadha Gus karena gak jima. Sing seru kafarah iku nak jima. Kan ngombe kopi be jima beda. Pertanyaannya tuh lucu, ini naif secara fikih masalah. Masalahnya begini. Jima bojo itu tidak zina. Jima bojo itu zina apa enggak? Enggak. Berarti dengan makan bedanya apa? Sama kan? Sama-sama amrun mubah. Sesuatu yang boleh. Kenapa hukumannya berat? Makanya kata Imam Malik,
Ndak itu nilainya. Nilainya adalah hadku hurmati Ramadan bi ghairi udhrin syar'iyyin. Makanya kata Imam Malik, siapapun yang makan fina hari Ramadan, iftar apapun fina hari Ramadan bi ghairi udhrin syar'iyyin, maka hukumnya sama dengan jima fina hari Ramadan. Karena sama-sama ihlak ifsad hurmata Ramadan bi ghairi udhrin syar'iyyin. Enggak, ini ilmiah. Kamu udah harus cocok, tapi otak kamu harus percaya. Loh iya kan beda kan? Saya secara nafsu tidak cocok, cek berarti. Tapi ilmiah saya setuju. Kalau Kiai Kandani itu kan pasti pakai badul amsilah, kan nggak mungkin semua contoh disebut. Cong penak melaku-melaku jogeman delok wedok iku mari setan. Mboten delok Mbah, nyekel lho malah parah to. Tidak bisa. Makanya ini masalahnya lafat. Ini kembali ke Imam Syafi'i bilisanin Arabiyyim mubin. Ketika seorang kiai bilang, "Cung jogeman delok cawe itu," adalah mengungkapkan al-muharramat. Bukan mentaksis yang haram itu hanya melihat. Saya ulang lagi ya. Ketika seorang kiai bilang, "Cung jogeman delok wedok sing haram," itu semangatnya adalah melawan keharaman, bukan mentaksis yang haram hanya itu di Quran normal semua, di semua lugat ya biasa. Itu kan sama seperti misalnya seorang bang ngasih uang cucunya, "Cung, tak kayak duit 100.000. Cung, gue tuku es." Terus kue mendingan, "Nak ragu tuku es haram iki kan ngongkone tuku es." Lah kepen putumu mati kan nyeben 100.000 gue tuku es. Ya mulai dulu istilahnya nambahnya ke ibu tuh, "Cung 100.000 gue tuku es." Cara wong kuno. Maksudnya gue pokoknya umumnya cak cilik senane es menyebut. Ya sudah seperti itu. Sama seperti Quran menghentikan begini. Ini memang salate yang fikih dulu, yang pokok-pokok. Di antara yang enggak boleh dikawin adalah wa antasma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Kamu enggak boleh menikahi Sri dan Zainab, kakak beradik. Sudah sepakat ya? Fi nikahin wahid enggak boleh al jam'u bainal ukhtain. Jadi mbaknya kamu kawin, adiknya kamu kawin fi nikahin wahid. Tapi nak ngeduni boleh, berarti kan dengan waktu yang berbeda. Quran hanya menyebut itu. Kemudian Rasulullah zaman Sugeng itu hanya nambahi wala binal mar'ati wa ammatiha, wala binal mar'ati wa kholatiha. Juga agak boleh menikahi ponaan plus buliknya. Baik bulik dari bapak, yaitu ammah, maupun bulik dari ibu disebut apa? Kholah. Kemudian ulama fikih merasa ada yang kurang, ditambahi lagi. Dua perempuan yang andekan yang satu itu lelaki kok haram nikah, berarti haram jam'u fi nikahin wahid. Misalnya cucu rabibahnya boleh enggak? Enggak boleh kan? Berarti kalau sampai mengumpulkan cucu dan bahnya fi nikahin wahid juga enggak? Tapi orang yang waras itu tidak akan nyalahkan Quran ketika tidak lengkap. Wa antasma'u bainal ukhtain ila ma qad sal. Ini tidak lengkap. Yang haram kan tidak hanya jam'u bainal ukhtain. Termasuk mengumpulkan cucu dan bahnya. Karena Quran nggak mau dengan logika tidak waras itu tidak mau. Taruh saja orang itu rata-rata bahnya kan umur 70 tahun. Cucunya umur 17 tahun. Kebayang nggak kamu nikahi? Sehingga adik kan boleh bareng, mesti kamu milih bareng. Makanya Quran hanya bakas wa antasma'u final ukhtain. Karena yang mungkin masih menggugah selera itu dua. Tapi kalau cucu sama mbahnya itu, kalau ada yang masih selera kan, ya sarap tuh. Tapi fikih sebagai kaidah tetap menerangkan, termasuk yang haram jam'u adalah bainal mar'ati wajad dati. Faham sih maksud? Artinya ketika menyebut itu tidak jaminan merangkum semua hukum. Tapi ba'dul amsilah. Fa'innal akila yaktafiya bi isyaratil ba'di. Karena orang kalau punya akal, diisyaroi sebagian sudah. Ini penting kalau aturakan. Jadi ini penting. Nah bayangkan sekarang banyak gerakan-gerakan ahli Quran katanya tapi nggak memahami ilmu usul fikih. Quran ora ono ya wis. Nang Quran ora ono cerita harame asu, nak ngono asu ya halal. Ora ono Qurane. Sing ora ono iku tekem ora Quran iku aneh-aneh.
Itu kan sama terus sampean misalnya tadi jam songo Ramadan tambah uzurin syariyin terus mangan mie rokokan. Itu kan melecehkan Ramadan biguri uzurin syariyin. Karena melecehkan hurmata Ramadan kena sanksi separah itu. Jangan kamu terus bilang, tapi Nabi hanya bilang masalah jima final Ramadan. Jima istri itu hukumnya itu tidak zina, hukumnya itu mubah sama dengan makan. Ini cara madzhab Maliki, tapi kita alhamdulillah madzhab Syafi'i. Ya, itu masalahnya. Berhubung itu menguntungkan sami'na wa ta'na. Nah, itu. Tapi saya sendiri dalam konteks ini, saya itu ya sangat-sangat Syafi'iyah, sangat-sangat Syafi'iyah. Dalam banyak hal sangat-sangat Syafi'iyah. Tapi dalam banyak hal kadang-kadang saya ya Maliki. Nah, itu kan kalau sampean tanya kenapa gitu? Ya hikmahnya baca banyak saja. Karena yang Syafi'i itu ya karena bacanya hanya Syafi'i. Itu bukan fanatik, itu keterbatasan. Itu beda, ada itu namanya tidak fanatik, itu keterbatasan. Itu beda sekali. Jadi kita harus ngaji yang banyak. Saya termasuk utang ya sama Imam Syafi'i itu baca kitab Ar-Risalah. Itu kitab yang kadang satu ulama baca sampai 500 kali. Yaitu Imam Syafi'i itu dalam kitab Risalah itu begini, ini termasuk ulumil Quran yang paling penting. Mukaddimahnya begini. Wan nasu sinfani min awalil amri. Wan nasu sinfani. Ketika Rasulullah datang membawa Quran itu manusia hanya ada dua. Al kuffar sing dari jenis ahli kitab dan kuffar dari jenis yang tidak ahli. Bahkan tidak ada orang Islam zaman itu. Pertama Nabi jadi Nabi itu adakah pendengar yang Muslim? Kan tidak ada. Semuanya ahli kitab. Makanya susah kalau Quran kamu analisis korbannya orang Islam tuh kata Ibnu Umar tuh lucu. Dulu tuh mukhatabnya tuh orang kafir jelas kuliah ayuhal kafir. Ya ayuhan nasu budu rabbakum alladzi khalaqakum. Jelas orang kafir. Karena orang Islam nggak mungkin dikhatabi ubudu rabbakum. Makanya Imam Suyuti kalau nafsir itu ngeper ubudu rabbakum wahiduhu. Tapi kalau mukhatabnya orang Islam, dawimu alal ibadah atau dawimu alat tauhid. Karena dia tahu kalau mukhatabnya orang kafir, ubudu ya masih wahidu. Kalau sudah Islam kok dikhitabi ubudu, mudawamah alal ibadah. Itu saking alimnya Imam Suyuti. Ini saya teruskan. Kalau mukhatabnya itu orang kafir ahli kitab, itu kemungkinannya ya dua. Cara mereaksi Quran. Yaitu disebut lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul. Jadi lam yakunil ladina kafaru, jelas kafaru itu umum. Kemudian ditafsir kafaru itu ada yang min ahlil kitabi. Berarti kafaru yang jenis Yahudi Nasrani. Ada kafaru yang min ahlil kitabi wal musyrikin. Kafaru yang jenis musyrikin, yaitu kafir Mekah. Karena cara kaidah nahwu al-atfu yaqtadi taghayyur. Kalau ada ataf pasti konteksnya beda. Ja'a Zaidun wa Amrun, berarti Zaid ada Amar, Amar ya tidak bakar. Karena Ja'a Zaidun wa Amrun wa Bakrun. Pasti orang ini berbeda. Tidak boleh orang yang sama kamu pakai ataf. Ini sudah clear ya ini ya. Kemudian cara pandang mereka ya beda. Ketika Rasulullah mengajak tauhid, itu ahli kitab tidak masalah. Memang harusnya Tuhan itu satu. Tidak masalah bagi ahli kitab. Problem bagi ahli kitab adalah Muhammad itu nabi. Itu kita nggak suka. Kalau Tuhan satu oke, tapi kalau Muhammad nabi tidak oke. Kita bisa jadi nabi. Kata mereka, karena mereka merasa nasabnya sampai Ibrahim. Sementara zaman itu mereka sanksi Muhammad itu nasabnya konti. Gak jelas. Ini penting kalau aturakan. Sehingga dalam konteks ini Allah menjawab ahli kitab dulu. Ini itu disebut Muhammad itu nasabnya jelas. Ini itu fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim. Ini saya dengarin. Ibrahim itu jelas pernah ke Mekah. Bukti Ibrahim pernah ke Mekah adalah jejak kaki Ibrahim di makam apa? Makam mereka artinya buatan kuburan, buatan jejak kaki Ibrahim ketika bangun Ka'bah. Fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim. Pun. Kalau Ibrahim pernah di Mekah artinya beliau pernah nikah di Mekah. Paling tidak punya dzurriyyah di Mekah. Jadi Ismail dibawa ke Mekah. Jelas ayatnya wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Ini dengarin ya. Sebab itu saking alimnya berjanji itu beliau tahu betul masalah utama Rasulullah Muhammad adalah disangsikan nasabnya. Sebab itu kitab berjanji pertama cerita. Setelah dia alhamdulillah macam-macam awalu ma'anab tadi saat terus dia bilang wa ba'du fa'akul huwa Muhammad bin Abdillah bin Abdil Muttalib.
Sak terus ya wabak dua wa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib wasmu Syaibatul Hamdi Humidat Khisaluhus saniyah sak terus Ibnu Kusoyin sak terus Sumiyya bi Kusoyin litaqosi fi biladi atal Qosiyah. Karena dia tahu yang masalah bagi Rasulullah itu adalah masalah nasab bagi mereka loh, bagi mereka yang kafir. Terus beliau ngendikan ditutup wa adnanu bila raibin inda dzawil ulumin nasabiyah ila dzabihi Ismail nisbatuhu wa mun. Jelas saya Adnan itu pasti puter cucu-cucunya Nabi Ismail. Karena orang Yahudi yang disoal Muhammad itu, kamu itu siapa? Kok tahu-tahu Nabi? Kamu orang Arab. Orang Arab itu tidak pernah ada Nabi. Yang Nabi itu normalnya orang Israel. Yaitu turunan Yahudi. Karena Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Akhirnya Allah membuktikan. Fihi ayatum bayinatum maqami. Bukti kalau Ibrahim pernah di Mekah adalah jejak kakinya di Mekah. Itu dekat Ka'bah. Ini jawaban Allah yang tentang ahli kitab karena sudah jelimet. Ada ilmu ansab, ada ilmu nasab, ada polemik kitab samawi. Kalau kafir Mekah ini goblok-goblok. Ketika Rasulullah pakai teori tauhid, orang kafir Mekah itu sangat gobloknya bilang gini, Muhammad, kita ini urusannya banyak, utang kita banyak, kasus saya banyak. Kok Tuhannya satu itu tidak cukup? Yaitu mereka mengatakan aja alal alihata ilahau wahida inna hadza la syai'un ujab. Bagaimana Tuhan hanya satu? Urusan kita banyak, masalah kita banyak. Tuhan nggak boleh satu, harus banyak. Sejumlah urusan kita. Ada Tuhan BPKB, Tuhan macam-macam lah. Ada Tuhan kredit, Tuhan kas macam-macam lah. Kan? Sesuai sebanyak urusan kita. Mereka tanya aja alal alihata ilahau wahida. Masa Tuhan satu? Inna hadza la syai'un ujab. Ini aneh. Tapi Rasulullah dengan sabarnya. Kalau yang seperti ini Allah menjelaskannya beda dengan yang pertama. Karena tadi orang kafir itu bisa min ahlil kitab, bisa wal musyrikin. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Ada yang wal musyrikin. Semuanya ini tidak pernah munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Mereka tidak pernah tercerabut dari pikiran mereka, dari mainstream mereka. Sampai ada bayyinah. Bayyinah itu kejelasan kebenaran. Atau benar yang begitu jelas. Itu siapa? Rasulun minallah yatslu suhufam mutahhar. Akhirnya Nabi sabar. Saking sabarnya Nabi itu ngomong gini, ya di khalayak umum, mukhatamnya ya kafir semua. Hei saudara-saudara kami suku Quraisy, kita-kita ini sebangsa. Nabi tanya, Muhammad, ajaran kami itu benar, karena kami itu orang yang kita percaya. Tapi kali ini Anda aneh, karena ngajak satu Tuhan. Itu tidak mungkin, urusan kita banyak, satu Tuhan enggak mungkin. Tuhan harus banyak. Kita punya 3 aja kurang banyak kan, hanya punya Lata, Uzza, Hubal. Rasulullah dengan sabarnya ngendikan gini, hei kaumku, kalau kamu jadi pembantu, jadi buruh, senang mana punya majikan banyak sama majikan satu. Kalau majikannya banyak, itu perintahnya beda-beda. Seleranya, semua harus kamu lakoni, semua harus kamu taklui karena kamu harus nurut. Wah ya repot mat kalau di majikan banyak, oh ngerepoti mesti. Rasulullah tinggal nimpali. Tuhan kamu itu majikan kamu. Kalau Tuhannya banyak, perintahnya ya banyak. Seleranya beda-beda. Kamu bingung nggak? Wah ya bingung. Ya sudahlah, satu aja. Akhirnya mereka masuk Islam. Nah itu disebut Nabi itu fatona. Punya kecerdasan artikulatif. Kalau menjelaskan itu masuk akal. Nah itu disebut Dorobawahu matalar rojulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rojulan salamal dirojul. Hal yastawiyani masalah alhamdulillah. Nah ini penting. Allah membuat satu perumpamaan. Bagaimana ada satu pembantu yang punya majikan banyak, yang berbeda-beda seleranya, berbeda-beda perintahnya. Dengan kalau hanya satu majikan. Apakah sama? Mereka jawab, tidak sama. Enak punya satu majikan. Begitulah Tuhan kamu, harusnya satu. Jadi artinya gini, kalau kamu ngaji ulumul Quran, kamu harus tahu ini khitab ke kafir. Kafir yang mana? Ahli kitab atau kafir yang musyrik. Nah sekarang tidak tahu lagi, pokoknya kafir. Makanya kalau orang debat mereka itu tidak goblok menewak. Makanya sama tidak usah ketularan goblok, sing pun gimpun, sing goblok itu usah ditambahi pun kathah dan ini gimpun. Ya karena kita ngaji jelas Qur'annya kan lam yakunil ladzina kafaru itu masih ada min lil bayaniyah atau min lil bayanil jinsi. Kafaru itu sapa? Siji min ahlil kitab, 2 kafaru sing wal musyrikin. Dua-duanya tidak pernah munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Mereka tidak akan tercerabut dari pikirannya sehingga ada bayyinah. Bayyinah itu siapa? Rasulun minallah
Yatlu Sufam. Nah, ketika Nabi menjelaskan asal usul nasabnya bahwa Sayyid Adnan itu ila Ismail, Ismail jelas putra Nabi Ibrahim. Mereka terus baru iman karena ada fihi ayatum bayyinatum maqamun apa? Ibrahim. Ya jadi saya kira demikian nanti kan akhirnya jam itu teman. Oh, ini jam pinten istiwa. Nggih terus saya pikir niku nggih. Kalau misalnya tadi ada tanya jawab itu tanya jawab cara ngalim saja kan. Itu lebih realistis. Karena kalau sampean iskal misalnya saya iskal dengan ini kan malah bingung kan. Kalau kamu terkenal pinter iskal kita goblok ya. Nah wis pinter kok iskal gitu jadi saya niru ilmunya Abu Nawas. Abu Nawas sudah bisa pidato. Gak bisa pidato suatu saat dipaksa pidato sama khalifah itu. Hei para hadirin. Kamu pinter apa goblok? Lah mereka pinter, mau ngandani wong pinter, terus pinter kok ngandani gitu. Akhirnya hadirin itu kan karena seneng sama Abu Nawas itu seneng. Ya sudah Abu Nawas, kalau gitu kita goblok. Aku mau mengambil wong goblok. Akhirnya terus wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu Abu Nawas juga bisa pidato, tapi dia tahu saja caranya menyelesaikan masalah. Itu Abu Nawas jadi. Ya orangnya kacau tapi cerdas itu, makanya jadi guyonan. Sebenarnya Abu Nawas itu figur yang nyata, tapi tidak senaif yang diceritakan orang-orang di anekdot itu. Ya beliau itu orang soleh ketika era Harun ar-Rasyid. Tapi ya tadi karena banyak cerita yang macam-macam. Ya, Abu Nawas itu makanya ini cerita anekdot. Jadi riwayatnya nggak jelas tapi lucunya jelas. Dia itu mangkel punya tetangga profesor ahli astronomi. Adiknya aku mau iso omong kok. Abu Nawas mau pinter mau amalnya omong kan masyhur itu dia cerita hari Senin tanggal sekian lihat Abu Nawas di alun-alun mau terbang. Orang lihat semua itu Abu Nawas itu ya sudah di podium ya hanya gitu-gitu. Kok nggak mau terbang-terbang? Ya mau itu ya tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bilang Abu Nawas terbang siapa? Abu Nawas mau terbang. Yang namanya mau itu ya tidak. Pernah dia itu lomba sama Harun ar-Rasyid. Siapa paling banyak pengunjung rumahnya di alun-alun? Harun Rasyid bikin khemah, dia bikin khemah. Tentu cerita ini bohong, yakini ini bohong. Makanya ini bohong tenang. Makanya ini anekdot hanya guyonan. Harun Rasyid karena dia raja itu ada apel, ada makanan macam-macam. Ya tentu pengunjungnya banyak. Batas akhir itu penilaian jam 12 malam. Abu Nawas tenang, satu pun nggak ada pengunjung, nggak ada makanan, nggak ada apa. Pas jam 12 rumahnya dia, kemahnya dibakar. Orang ke dia semua. Tit menang dia karena jumlahnya bahkan Harun Rasyid itu datang ke kemahnya dia. Karena lombanya kan pengumpulan massa terbanyak tit jam 12. Harun Rasyid pikirannya santri ya guys, sugoi jajan nggak mesti teko, pikirannya gitu. Abu Nawas pikirannya beda, jenis ono kebakaran pasti datang. Wes dihitung biaya khemah sama hadiahnya banyak, banyak, banyak hadiahnya. Yang ahli falak ini punya ilmu yang rasional, yang pintar sekali. Dia ilmuwan bahwa bumi itu bulat-bulat. Nah, saya lagi tren meyakini bumi flat nih, yo kacau nih. Gara-gara penjelasan sing sepihak. Nih wong nganggur. Lah wong ilmuwan kok sentimennya perkara wedi duit. Enggak boleh ilmuwan menyebut sentimen apa? Uang. Akhir bumi itu bulat-bulat. Jadi kalau Anda jalan ke timur terus nanti ke titik yang sama. Abu Nawas salah paham karena dia memang enggak ahli sains gitu. Suatu saat si profesor ini kemalingan, malingnya melayu ngetan. Minta tolong sama Abu Nawas kejarlah maling itu. Kemana? Ke timur. Dia ngejar ke barat. Ditanya sama profesor. Saya udah bilang larinya maling itu ke timur kalau kejar ke barat. Nanti ketemu di titik yang sama. Akhirnya profesornya ngerti, oh ngenyek tuh. Jadi, nah khawatir saya nanti kalau santri-santri tidak pinter ilmu, terus pilihannya ilmu kayak Abu Nawas, jalan pintas tadi. Karena belajar falak jelimet, belajar faraid apa? Jelimet ada aul, ada roh, terus semua ada masalah yang ruwet-ruwet terus. Akhirnya mau olah bicara. Nah, ini musibah innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Itu tidak boleh. Quran tidak mengajarkan itu. Quran tetap mengajarkan ilmu meskipun ada nilai seninya. Ya tadi nilai seni tadi misalnya Allah mencontohkan daraba wa masalah rajulan fihi syuraka. Terus kedua uniknya Quran itu begini. Setelah dipikir itu nyata-nyata lebih detail. Misalnya begini. Ketika Allah mencontohkan ba'udah itu nyamuk. Itu orang-orang kafir itu bilang gini, ya Muhammad, Tuhan Anda kehilangan stok ilmiah. Sehingga contoh itu enggak yang dahsyat, tapi sekedar nyamuk. Wong nyamuk kok digawe contoh. Ya contoh itu dinosaurus, tak jerapah, tak apalah yang keren itu. Mosok contoh apa? Terus Allah menjelaskan innallaha la yastahyi ayyadriba napa masalam ma. Contoh apa saja? Apa saja itu ditafsiri ba'udatan fama fawqaha. Entah itu nyamuk, fama fawqaha atau yang di atasnya nyamuk. Maksudnya di atasnya itu filkillah atau fisighor atau yang di atas nyamuk. Yang lebih kecil ketimbang. Sekarang saya contohkan kata Rasulullah, contoh yang kecil saja. Enggak usah bikin nyawa, enggak usah, itu terlalu mustahil. Seorang pemahat patung, terus kamu pesen, Pak, aku gaekno patung gajah, mesti muni sanggup. Tak muni, Pak, gaekno patung gajah, ukurannya ya semestinya gajah. Oke. Tapi Pak, aku gaekno patung nyamuk, ukurannya ya sak nyamuk. Kira-kira sanggup apa enggak? Artinya ketika Allah gawe nyamuk itu lebih sulit ketimbang gawe gajah apa lebih mudah? Lebih sulit. Karena nyamuk yang sudah kecil, dia punya alat kelamin terus seberapa juga. Alat kelaminnya juga tetap harus ada lubangnya terus seberapa. Temen saya malah ada yang cangkem elek bilang gini, lalu ya punya kuman, kumannya seberapa. Nah ini pentingnya ngaji akal. Kamu jangan hanya bilang, wow dinosaurus, jerapah. Seru nyamuk. Nah karena orang sudah ada itibar dengan nyamuk, didatangkanlah nyamuk banyak. Sebenarnya nyamuk banyak itu mergo mangkel, gak diperhatikan itu. Terus. Lah ini saya tahadus binemat, istri saya itu sering protes. Istri saya kalau manggil saya Gus karena orang Jawa Timur. Itu sama-sama jagongan itu, saya itu tidak pati sering digigit nyamuk. Ya digigit tidak sesering sampean, itu jelas. Terus saya tanya, Gus punya doa apa? Kenapa tidak pati begitu digigit nyamuk? Saya bilang karena saya sudah tahu hikmahnya nyamuk. Jadi harusnya dia sudah tidak nyerang saya kata saya gitu. Makanya ini ijazah, agak mandi salah sampean gitu. Karena tadi logika yang terbangun gitu. Kalau Allah bikin gajah, melubangi belalai gajah itu masih masuk akal. Bahkan saat kita bikin patung masih bisa. Tapi kata tadi nyamuk itu sudah kecil, harus punya usus, harus punya alat kelamin, harus punya telur. Telurnya juga detail lagi. Ini disebut innallaha la yastahyi ayyadriba mathalam ba'udah. Sehingga ba'udah di mata ahli tafsir, di mata ulama, ini contoh yang luar biasa. Tapi di mata orang-orang yang nggak senang mikir, kok terima nyamuk itu. Makanya saya minta kangkang di sini bisa makan itu harus syukur. Makan itu luar biasa. Saya itu sering nyontohkan di Jogja. Saya punya teman sakit. Kalau nggak ada obat dari Belanda itu mati. Kalau ini nggak dapat obat bagus dari Belanda atau dari Jerman itu meninggal. Berapa bulan lagi matinya? 3 bulan. Kalau nggak sampai dapat obat mati 3 bulan. Oh masih mandi obat yang di Jogja. Apa itu makan atau minum? Kalau orang nggak minum nggak sampai 3 bulan sudah mati. Boy orang itu mikir seperti itu. Tapi kita ini kalau obat dari Jerman, dari Belanda itu hebat. Kalau enggak kita mati sebulan lagi, 3 bulan lagi. Allah bikin obat pada kita tiap hari, yaitu kita bisa makan, bisa minum. Itu kalau sekali nggak makan, 5 hari bisa mati. Tapi kita karena ngakan itu hal yang biasa, nak duit iso utang, terus dianggap biasa. Ini kalau ulama masalah besar. Punya otak seburuk itu masalah besar bagi ulama. Sehingga Allah tidak malu ketika ngendikan kulu wasrobu, tidak malu karena makan ini urgen sangat penting. Dan Allah tidak malu meskipun Quran itu temanya kelas tinggi biasa Allah mengatakan jong koweku kulu min thayyibati ma razaqnakum, kamu makan. Karena minum obat itu kebutuhan kita ketika sakit. Tapi kalau makan adalah kebutuhan kita sihatan wasukman, saat sakit maupun saat sehat. Nah, kalau Anda dengan kualitas ini, ketika Allah membicarakan makanan, itu Anda akan respect sama Allah, karena memang ini urgen betul.
Tapi kalau Anda cara berpikir gini, hanya cari goro ibal ilmu yang aneh, yang seru, kamu baca ayat itu akan menjadi biasa-biasa saja. Dan itu masalah bagi mahabbah Anda pada Al-Quranul Karim. Ya saya kira demikian, terus mungkin saya pikir tidak etis ya kan ini Jumat nanti. Sing biasa itikaf nanti terganggu. Nanti nanti saya dianggap problem. Gitu. Ya kalau ada tanya jawab ya saya mohon tadi ya. Karena ini zaman akhir, saya memang butuh sekali. Kenapa saya mau datang? Satu, hormat Kiai Hanan. Dua, saya memang ingin banyak mufassir lagi. Jangan hanya lewat baca terjemah kemudian merasa menjadi ahli apa? Quran atau ahli tafsir itu musibah besar, masalah besar. Ya pokoknya saya mohon lah. Ya setidaknya gitu. Misalnya orang kafir, kamu cari saja orang kafir. Ternyata ada yang harbi, ada yang dhimmi, ada yang mu'ahad, ada yang musta'man. Lalu dalam tarikh ada kafir Yahudi, kafir Nasrani, kafir ahli kitab. Kalau di fikih ada kafir yang lahum kitabun, ada yang tidak lahum kitab. Kalau yang lahum kitabun disebut ini kitabiah kholiso yang tidak. Itu kan beda-beda di fikih. Boleh nikahnya ndak, hilu dhabihatihim atau tidak. Itu kan detail sekali. Makanya saya mohon ini latihan detail. Oke, sampean tetap ngaji, sering khatam itu bagus karena mengumpulkan semua ilmu. Tapi sampean harus menganalisis secara apa? Saya dulu ngaji bangun Muslim ya kilatan. Tapi saya ngapalkan sama Gus Ibab. Gus Ibab putranya Mbak Mun dulu muridnya Said Muhammad. Saya itu tak pelajari lagi di rumah. Analisis lagi setelah besar sampai sekarang. Karena ya itu beda. Kita selalu Robbi Zidni apa? Ilmu. Misalnya begini contoh ya, contoh. Kita mungkin tahu maknanya ayat tertentu itu begini. Misalnya begini. Faqula lahu qaulal layyinal la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Musa dan Harun, jika kamu datang ke Fir'aun, maka kalau ngomong, kalau dakwah itu qaulal layyinan, dengan dakwah yang halus. Nggih, qaulal layyinan. Ini bagi yang ekstremis harus baca dialek ini. Ini kisah nyata yang diceritakan Habib Zain bin Semit ketika ngarang Al-Manhajus Sawi. Juga diulang-ulang di beberapa kitab. Suatu saat ada ustadz, corong Jawa kemelinti. Datang ke Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid ini Banil Abbas, termasuk zuriyahnya Abdullah bin Abbas. Karena Harun Ar-Rasyid sebagai khalifah tentu salahnya banyak. Ya. Namanya pejabat pasti salahnya banyak. Meskipun kebaikannya juga banyak. Tapi salahnya juga banyak. Kalau kita kan tidak pejabat, salahnya tidak banyak, tapi prestasinya juga tidak banyak. Ya kan misalnya ada tamu Raja Salman katanya hormat tamu wajib, kamu kan tidak bisa hormat. Karena dia juga tidak mau dihormati kita kan. Nah terus si Ustadz tadi datang begini. Saya itu masih hafal teksnya. Ya Amirul Mukminin, inni nasihun lak, famusyaddidun alaika, fala tajidanna ala nafsika, fi nafsika aliyah syai'an. Saya ini mau nasihati Anda. Tapi saya maaf sekali karena nasihat saya ini kasar sekali. Musyaddid itu kasar, keras. Fala tajidanna fi nafsika aliyah syai'an. Saya mohon jangan dimasukkan hati lah. Makanya terjemah bebasnya jangan masukkan hati. Katanya Harun Rasyid langsung marah. Uskut ya jahil. Kamu itu ustadz bodoh. Kamu tidak boleh keras sama saya. Dia masih bantah. Saya keras sama Anda karena Anda salahnya banyak. Terus apa kata Harun Ar-Rasyid? Inna wa ta'ala qad arsala man huwa khairum minka ila man huwa syarrum minni. Wa ma'adzalika qala ta'ala faqula lahu qaulal layyinan. Allah mengutus orang yang jelas lebih baik ketimbang kamu, yaitu Musa dan Harun. Musa dengan ustadz ini baik mana? Tidak sama jawab saja. Baik Nabi Musa kan? Ilaman huwa syarrun minni. Fir'aun dengan Harun Ar-Rasyid buruk mana? Buruk Fir'aun. Itu saja masih dengan etika faqula lahu qaulal layyinan. Musa dan Harun kamu harus sopan. Tidak wai Fir'aun wajib sopan, tidak wai aku rasopan. Nah ini sudah iktibar. Dari terjemah netral atau terjemah yang datar. Bahwa Allah ngutus Musa dan Harun ke Fir'aun. Dan Musa dan Harun diharuskan kaulal layinan. Tapi menjadi energi mafhum yang luar biasa. Nak dakwai Fir'aun wae kaulan layinan, pun maneh dakwai podo-podo mukmin. Makanya kata Harun Rasyid, uskut ya jahil. Inna wa ta'ala qad arsala man huwa khairum minka ila man huwa syarrun minni. Wa ma'adzalika qala ta'ala faqula lahu qaulal layyin. Ya, saya kira demikian, saya kembalikan ke moderator. Ya setengah jam Jumat.
Loh, Cuma tadi setengah jam apa nih pun mepet. Alhamdulillah penyampaian materi dari beliau telah selesai, sangat menarik, gamblang dan sangat jelas sekali, sehingga mungkin tidak butuh untuk kesimpulan dari moderator. Jadi dialog ada waktu 30 menit. 30 menit kami buka 2 pertanyaan dulu mungkin. Yang dari depan ada mic, monggo diparingi. Niki Bapak Majroh nih. Satu orang satu pertanyaan Pak nggih. Terima kasih waktunya kepada Yai Ahmad Bahauddin Nur Salim. Saya mau bertanya mengenai tadi yang disampaikan bahwa setiap umumul Quran pasti ada mukhasisnya. Ketika dilihat zaman sekarang ada kelompok liberal yang mencoba untuk mengamandemen Al-Quran dengan tidak mengkaitkan konteks zaman dulu, malah mengkaitkan dengan konteks zaman sekarang. Ambil contoh dalam permasalahan ibadah haji, mereka ingin merubah haji, wukufnya nggak cuma di bulan Dzulhijjah, tetapi di bulan Syawal pun juga boleh. Jadi sudut pandang panjenengan gimana masalah apakah memang bisa keuniversalan Al-Quran itu pada zaman sekarang dibuat sesuai konteks sekarang? Itu saja. Sampun? Nggih. Nggih. Penanya kedua, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dumateng Yai, ini ada pertanyaan tentang penafsiran Al-Quran berdasarkan ilmu sains. Eh, untuk abad sekarang, kita mengenal teori ledakan besar yang sudah sangat populer. Namun walau demikian ilmu ini masih dalam bentuk zon yang wakilnya hakikatnya kita belum tahu dan belum yakin secara pasti. Namun teori ledakan besar ini kemudian disinkronkan dengan Al-Quran dengan penafsirannya bahwa ternyata di dalam Al-Quran itu sudah ada teori ledakan besar. Pertanyaan saya begini, menimbang ilmu teori ledakan besar ini adalah ilmu dzon, ini masih memungkinkan ilmu ini salah, sehingganya penafsiran terhadap Al-Quran ini menimbulkan kekhawatiran, yakni kalau ilmu ini sebenarnya salah, kemudian disinkronkan dengan Al-Quran, nanti ada penyalahan dalam penafsiran. Namun sisi lain terdapat kebaikan, yakni ada banyak orang bicara bahwa Al-Quran turun sekian ratus tahun lalu, ternyata di dalamnya memuat teori ledakan besar yang baru muncul abad modern ini. Dari penjelasan ini, pripun monggo Yai tentang penafsiran berdasarkan ilmu yang masih dzon, yang belum hakikatan seperti ini, monggo. Nggih. Sing pertama Pak Ulil, yang kedua Pak Anwar. Itu sudah sama-sama keren Pak ya. Nggih. Pak siswa. Pak Ulil apa Ulil? Ulil. Pak Ulil. Ulil apa? Ulil Absor. Sudah Ulil Absar, sudah benar ya. Itu namanya sudah benar. Nggih. Kedua Anwar ya? Kedua Pak Anwar. Sudah gitu dulu. Cekap dua dulu. Sing pertama mungkin nek jenengan niki pertanyaan yang pertama, apakah keumuman Al-Quran bisa ditaksis sesuai konteks sekarang? Konteks sekarang kekinian niki. Niku pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, kejadian sains yang sesuai dengan sains, ilmu sains niku apa bisa juga dibenarkan ditafsirkan ke Al-Quran? Mengingat ilmuwan-ilmuwan sains sekarang mengatakan bahwa Al-Quran itu banyak yang sesuai dengan sains akhir-akhir ini. Seperti ledakan besar, niku kalau diarahkan ke
Al-Quran, apa memang sen itu sebenar-benarnya persis dengan Al-Quran atau masih ada kemungkinan nggak sama? Hafal Quran tuh. Buatan apa belum? Tapi hafal juz 30. Nggak betul. Enggak. Ya, Nggih. ini rileks saja ya. Memang saya ulang lagi, memang syaratnya itu hafal Quran tadi. Enggak, karena begini, saya berkali-kali berdebat sama orang-orang liberal. Sekarang saya tanya, mereka kan senang sekali ya mengutip ayat la ikroha fiddin, bahwa dalam agama itu tidak perlu pemaksaan. Sebetulnya ayat itu jelas ada terusannya qad tabayyana rusydu minal ghai. Yang benar tentu begitu jelas. Terpisah betul begitu jelas, yang benar ya benar, yang salah ya salah. Sehingga kita tidak perlu memaksa orang, misalnya 2 ditambah 2 itu 4, terus kamu paksa. Kalau nggak mengatakan 4 tak penjara, itu tidak perlu. Kalau orang waras pas bilang 2 tambah 2 4, 1 tambah 1 2. Kebenaran la ilaha illallah itu seperti itu. Kebenaran yang begitu nyata sehingga tidak butuh dipaksa. Jadi sebetulnya la ikraha fiddin itu konteksnya karena kebenaran benar-benar sudah punya eksistensi yang nyata. Untuk diakui itu tidak butuh pemaksaan. Orang seluruh Indonesia kan bilang 1 tambah 1 itu 2. Nggak usah diintimidasi, nanti ditangkap Pak Gatot. Ya tidak perlu. Makanya terusannya aja. Lah repotnya sekarang santri-santri kalau pidato khitobiah di pondok-pondok ya diputus kayak orang liberal. La ikraha fiddin. Itu belum wakaf, masih qad tabayyana rusydu minal. Paham yang saya maksudnya? Sehingga kadang Nabi itu ngendikan secara ekstrim. Misalnya mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang meyakini la ilaha illallah nanti pasti masuk surga. Entah kapan pasti masuk surga. Kalau belum ya antri masih, tapi pasti lah. Terus Nabi sempat ngendikan itu hadis sahih, wa in zana wa in saraka, meskipun pernah punya masa lalu, zana itu fi'il madhi, pernah punya masa lalu, pernah zina, pernah maling. Itu sampai 3 kali sahabat protes. Tapi saya berkali-kali ngomong di ngaji di Jogja, di Bojonegoro, di rumah ngomong. Kebenaran yang absolut, kebenaran yang hakiki tidak bisa terganggu oleh perilaku sosial. Bukan masalah seakan-akan hadis ini membolehkan zina, itu tidak mungkin. Inna wa la ya'muru bil fahsya. Allah tidak akan nyuruh hal yang buruk. Tapi saya beri satu logika, satu analogi. Kalau rektor Al-Azhar kamu tanya, 1 tambah 1 berapa Pak Rektor? Pasti bilang 2. Kamu tanya Amrozi ya bilang 2. Kamu tanya Pak Ahok ya bilang 2. Kamu tanya Anies Baswedan ya bilang 2. Tanya Pak Nusron dia jawab 2. Sama, semuanya jawab 2. Karena kebenaran hakiki pasti absolut. Sekarang misalnya gini, ada ronte dari Hulu Doli misalnya. Kamu tanya, Mbak, 1 tambah 1 itu berapa? Pasti bilang 2. Jangan kamu mentang-mentang imam masjid. Saya tak jawab 3, saya kan imam masjid. Masa sama dengan lonte? Tidak bisa, kebenaran absolut itu pasti sama. Mbok rektor Al-Azhar sama siapapun ya jawabnya sama. Paham yang saya maksud? Sebab itu kadang Nabi ngendikan wa'in itu la ilaha illallah itu kebenaran absolut. Lebih absolut dibanding 1 ditambah 1 2. Sehingga kebenaran absolut la ilaha illallah itu gak bisa terganggu oleh apapun. Paham ya maksud? Nah itu maksud qad tabayyana rusydu minal. Kita tanya rival politik. Pak Jokowi kamu tanya 1 apa 1 ya 2. Pak Prabowo ya bilang. Bukan karena rival politik. Tadi Pak Jokowi jawab berapa? 2. Ya udahlah 4. Tidak ada seperti itu. Itu disebut qad tabayyana rusydu. Nah kembali ke ide tadi. Ide bahwa wukuf boleh di mana saja, terus boleh tidak syawal, itu udah ide. Sebenarnya sampean mikir saja itu sudah kriminal. Berarti sampean ngapalkan pikiran salah. Ya. Karena kalau kita diskusikan itu lucu sekali. Karena ya itu sudah begini loh kaidah khilaf itu. Saya kasih tahu. Walaysa kullu khilafin jaa mu'tabara illa khilafal ladzi khadzum minan nadhari. Tidak semua khilaf itu dianggap satu khilaf, satu perbedaan pendapat kalau kualitasnya nggak sama-sama mutu. Kalau yang satu nggak mutu itu nggak dianggap khilaf, nggak level. Itu tadi misalnya Imam Ghazali ngendikan begini, qala al-Ghazali gini-gini. Pasti saingannya ya qala Nawawi atau qala Al-Qurtubi atau qala siapa. Jangan qala al-Ghazali terus kamu saingi. Menurut Ustadz dari Solo, dari Jogja, wah ya udah level masa Imam Ghazali disaingi
Itu aturannya seperti itu. Ini jelas. Rasulullah sendiri yang ngendikan al-hajju arafah, bahwa syarat sahnya haji adalah wukuf, dan Nabi menyebut. Tentu kita tidak pernah memperbandingkan apa yang disabdakan Nabi dengan yang jadi pikiran mereka. Kalau mereka alasannya karena orang bergumul di situ, di Mina, di Arafah, gara-gara waktunya sama, titiknya sama, terus terjadi kematian gini. Apa yang nggak wukuf di Arafah itu hidup semua. Itu kan kayak dalilnya orang rokok. Rokok mari cepat mati. Oh, sing rokok ya mati. Orang-orang jil juga mati. Orang-orang liberal yang pikirannya katanya ingin menyelamatkan kehidupan juga pada akhirnya mereka mati. Mendingan mati di Arafah, keren di tanah suci. Bodoh usah begitu. Sebenarnya begini loh. Mereka itu menjadi salah karena nggak mau ngaji fikih secara serius. Saya itu menyesal sekali ya. Kenapa sih orang wukuf itu kok dungani suwira barbar itu memang sakiniane. Boy dongo aku yakin pangeran apian sediluk itu tetap dituruti. Gitu aja gak usah lama-lama. Ya kata hikam kan gitu. Ngelingno pangeran udah suwi-suwi. Sing perlu dielingno sing iso lali. Pangeran iso lali kok amen mbok elingno wae kan gitu cara madzhab hikam. Makanya kata madzhab hikam kan gitu. Wa innama yunabbahu man yajuzu alaihil ikhfal. Yang boleh diingatkan yang mungkin lupa. Tapi kalau masih ingat ya sudah tidak usah diingatkan lagi. Doa itu sekali saja. Saya ini termasuk korban kitab hikam. Nah, saya itu berkali-kali ke Mekah. Itu saya kalau dongo itu pertama di Multazam berdoa. Itu saya sebagai santri. Ya pas di Multazam ingin berdoa lagi. Tapi mesti spontan itu ingat hikam. Yang boleh diingatkan yang mungkin lupa. Akhirnya bilang, ya sudah tadi Gusti. Ya gitu dong. Di putaran ketiga bilang, tadi loh Gusti. Ya gitu terus. Karena memang saya malu mengingatkan zat yang nggak mungkin lupa. Tapi sampean jangan ikut saya, ini kriminal. Ini termasuk sisi-sisi kriminal ilmu saya. Tapi ilmunya ada, sampean cari di hikam. Wa inna ma yunabbahu man yajuzu alihil ikhfal. Yang boleh diingatkan, yang berpotensi lupa. Mungkin Anda punya dalih. Wah aku dongo mau nunjukno butuh Gus, tapi rakemin disembadani. Ya alhamdulillah aku yang ngono. Tapi tak pikir makom sampean tidak seperti itu. Tetap kepengen disembadani. Lalu pertanyaannya kemudian, kalau kita ngikuti fikih, sebetulnya nggak perlu menumpuk di Arafah. Sama cari di takrib, di mu'in, di semua bab fikih. Wukuf di Arafah itu sah. Dan nggak perlu muksun. Walau mutarodidan, meskipun hanya jalan-jalan. Bahkan di Fathul Mu'in diberi walau lagi. Walau fitolabi abidin. Moro Arafah, golek duit ceblok, atau golek apa. Ini ya sah. Lu andai kan semua melakukan itu, mau nge-shift muter saja kan selesai kan. Mari terus dodongkrok di situ lama-lama. Iya enggak? Zaman Fathul Mu'in dihentikan walau mutarodidan lewat tok itu sudah sah. Bahkan walau fitolabi abikan meskipun tidak punya niat wukuf. Pokoknya ke situ, ya sudah nyari-nyari apa. Sing mari menumpuk gara-gara semua itu ingin ideal. Wah mumpung di Arafah, ngentekno Tegal, ngentekno sawah. Wah sudah. Makanya kalau haji itu sama orang yang ngedol Tegal mesti seru. Wah itu nangis. Haji ke orang alim atau orang KBIH gak iso nangis karena malah badi kan dia kan gak pati iso nangis mesti itu. Nah ini kan, nah ini penting saya utarakan. Jadi andikan orang itu ya haji kayak orang-orang alim. Setahu saya orang-orang alim kalau haji ya biasa saja. Sekadarnya. Karena ya dia tahu ini masalah karena nanti ganggu yang lain. Sekadar. Karena kita ini berlebihan. Akhirnya menumpuk di situ. Padahal fikih zaman dulu sudah mengatakan walau mutarodidan fitolabi abikin. Jelas itu takbirnya. Masih ingat atau tidak takbir itu? Harus ingat kan? Jadi ini kan problem kita lagi-lagi tidak hafal. Kita tidak menguasai ngotok fikih. Saya dulu sinau Fathul Mu'in, makanya Gus Zofur itu cerita. Kita ini hidup, Gus Zofur sering cerita ke saya. Kita ini hidup berkah. Zaman saya jenengan itu rata-rata teman-teman Fathul Mu'in itu setengah hafal i'anah. Ya karena kompetitornya ya baik, peminatnya ya baik. Dulu saking senengnya Gus Naji sama ilmu itu beliau pernah ikut Fathul Mu'in era saya. Padahal sudah dari Mekah lama. Saking senengnya ilmu. Jadi kita dulu biasa diskusi dengan Gus Naji, dengan Gus Zofur karena saking senengnya ilmu. Ya itu tadi. Karena memang ilmu itu asik. Tapi kita ini belajar fikih itu tidak seperti itu. Kita sudah kayak ya sudah kayak orang-orang yang nggak mau fikih.
Wong nak ndonga ning Arafah gini-gini terus ya hanya gitu-gitu tok. Ndak mikir kalau ganggu orang lain gini gue gak dipikir. Itu satu. Jadi menurut saya sampean jangan pernah terlintas bahwa pendapat jil atau apa saja itu pendapat. Walaysa kullu khilafin ja'a mu'tabaro illa khilafal ladzi khadzu minan nadhari. Tidak semua khilaf itu kita hitung khilaf kecuali yang kualitasnya. Kecuali begini kualitasnya agak sama. Misalnya sholat jenazah. Sholat jenazah itu trennya kan mayit di depan, terus imamnya itu di belakang. Nah itu boleh, ada ulama mengatakan nggak apa-apa. Sholat jenazahnya di depan, mayit imamnya di jenazahnya di belakang, imamnya di depan. Meskipun itu tidak lazim, tapi masih masuk akal itu tadi fa'innal janazah laisat bimanzilatil imam. Piye jenazah ora imam wajib kok ngarep. Alasannya apa? Lo itu udah orang liberal itu kitab Makhalil. Kaul awal jenazah harus di depan, kaul sani tidak harus. PP jenazah itu tidak imam. Coba alasannya di depan apa? Dia ada tidak imam. Kalau seperti itu masih khilaf karena sama-sama ulama. Dan khilaf ini dipraktekkan, tapi jangan di sini loh ya, ini jadi fitnah. Saman tak cerita nih, saman kalau haji itu tiap ba'dal maktubah ada sholat jenazah enggak? Enggak, saman jawab saja. Yang pernah haji, tiap maktubah kan ada sholat jenazah. Itu jenazahnya di depan apa di kamar mayat? Itu bukan goib loh, orangnya masih belum dikubur. Tidak sama jawab saja. Di kamar mayat, tidak semuanya dibawa ke depan. Artinya ada konteks tertentu, mungkin kauliku yono gunane dalam konteks Mekah karena orangnya banyak sibuk, krakober gawa napa? Jenazah. Tapi nak dalam konteks Indonesia ya suul adab. Wong keren pisan kok ngarepe kok ora oleh gitu. Jadi maksudnya ya kalau kiai kan biasa kok ngarep keren. Misalnya jenazah wong awam kesempatan sak ngarepe kiai yo pas mati kowe kok ora oleh gitu. Jadi cara pola itu kan. Nah, iya misalnya ana wong awam goblok mati. Jenazah dak kok nguri. Dadi yo apa dadi ngarepe kiai pisan kok ora oleh gitu. Jadi menurut saya itu. Tapi kalau kamu mengatakan ini fardhu ain, kalau enggak di depan enggak salah, alasan Anda apa? Ini itu udah imam. Yang wajib di depan kita ini kalau imam. Nah seperti itu khilaf. Ini cerita khilaf. Mutu, alasannya sama-sama mutu. Qailnya yang punya pendapat ya sama-sama mutu karena diceritakan kita mahal. Dan dipraktekkan di Arab Saudi, yaitu banyak jenazah di kamar mayat, tetap sholat apa? Jenazah. Gaib. Itu pernah saya praktekkan. Tapi sekali itu saja. Mungkin tidak terulang. Pas kemarin Banafe Hajin. Banafe itu dekat jenazah itu tidak mungkin. Banyak sekali. Gak sholat, bengi-bengi tak ini nganti jam loro. Dan saya akrab sama beliau, sering guyon sama saya. Sebelum meninggal tuh berkali-kali. Ya, memang masih keluarga sama saya. Jadi sering guyon. Dulu sering guyon sama saya. Ya, aku sebenarnya tenanan. Ini sering ngandani saya. Saya nggak ngira kalau mau wafat. Akhirnya saya itu ke masjid sama anak saya namanya Hasan. Aku nyelati Banafe. Pak kok nggak di depannya? Ya sudah ini darurat. Karena nggak mungkin mendekat beliau. Jadi ya itu tadi buktinya sholat gaib. Sholat gaib juga misalnya orang Kediri boleh nggak nyolati orang yang mati di NTT yang lebih timur? Boleh nggak? Boleh. Padahal mayatnya di belakang. Karena memang nggak imam. Lah kalau seperti itu khilaf, ini cerita. Kalau seperti itu khilaf, meskipun agak-agak kontroversi, tapi kualitasnya masih waras lah, masih bagus. Sama kalau nggak percaya cari di Mahali di bab jenazah. Kalau mahalinya ada di Qalyubi, tapi jelas saya yakin itu ada. Saya tidak donan yakin ya. Kalau nu mulang, ya mulang terus tidak punya masalah ingatan. Jadi ingat betul kalau takbir itu ada. Gitu. Jadi saya ingat betul kalau takbir itu ada. Nah terus pertanyaan kedua dari Kang Anwar tadi itu memang problem ya. Tapi itu bisa diatasi lewat seni menulis. Biasanya kalau seorang penulis, apalagi di Indonesia itu kan gampang sekali. Kalau kata itu bisa bias atau majas, kan bisa dikasih tanda kutip. Dikasih tanda apa? Kutip. Itu memang nyata ya. Saya pernah berdebat berkali-kali. Saya kan satu tim ya dengan Pak Zeni, dia seorang profesor, juga pernah tanya Gus Wafi. Putrane Mbah Mun saat di Syria. Zaman itu saya Ramdan Al-Ghouti masih hidup. Saya itu punya komunitas dokter. Ini cerita nyata ya. Yang dia tanya gini, Pak Bahak, kita-kita ini ahli embriologi.
Dan tidak pernah ada ceritanya ada segumpal darah dalam proses embriologi. Yang ada itu sekian zigot yang berhasil nempel di dinding rahim itu nanti yang jadi janin. Jadi kalau kita ngaji ada segumpal darah itu menjadi aneh bagi kita. Karena proses itu tidak ada. Ya saya jawab ya enteng saja. Ya kan yang bilang segumpal darah itu kiai kan tidak Quran. Makanya benar kan Anwar tadi yang ngomong itu mufasirnya atau kiainya yang terjemah. Kalau Quran hanya bilang min alakin. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq. Alaq itu kan dari kata alaqa ya'liku alaqon, sesuatu yang nempel itu namanya alaqah. Makanya di Alfiyah ada wa ulqatun hasilatun ulqah itu sesuatu yang terkait atau yang menempel. Sehingga ya pokoknya kalau alaq itu artinya tidak harus segumpal darah, bisa sesuatu yang menempel. Sama cari di kamus, dicari sama dia kamus. Aliqa ya'liku menempel. Oh, ya oke Pak, enggak masalah. Nah, lalu kalau kita memaksakan itu bukti ilmiahnya Quran, ya resiko juga. Nanti ada penelitian yang berbeda. Makanya kita bisa memanfaatkan tanda kutip. Kalau lafadz itu majas. Atau kata itu majas, kalimat itu majas. Atau kita menganalisis secara balaghah min jinsi dzalikat dam. Misalnya begini. Saya kalau sedang benci Anda, saya akan bilang kamu itu membawa WC. Wong tak melete gawa WC ngalor ngidul. Karena di perut kita memang ada kotoran. Berarti kita ini WC yang melaku ngalor ngidul. Oke, itu saat kita benci manusia. Coba sampean lihat di kitab tasawuf. Faqih fatatakabbar wa anta kanafun minal aknam kan disebut. Kamu kok sombong kowe iku WC. Tapi nanti kalau kamu ngaji di alam rohani, kamu disebut laqad khalaqnal insana fi ahsani. Artinya bisa saja alakin ini benar-benar maknanya segumpal darah. Tapi dalam konteks manusia, jenis kamu adalah jenis segumpal darah. Bukan dalam proses embriologi mengalami segumpal darah. Kita masih bisa berkelit. Asal kamu ilmunya banyak, hafalaman banyak, tetap bisa berkelit. Problemnya kadang kita tidak punya ilmu. Loh ya ini kisah nyata. Jadi kemarin, entah tanggal berapa saya lupa, itu kan Kemenak datang ke Yai, ke Mbah Mun, ke Gus Zofur. Di antara usul saya seperti itu. Kok terjemah Kemenak, kalau yang terkait sain itu dikasih bahasa yang bias. Karena nanti kalau tidak bias, ini nanti ada penelitian kelihatan Quran dianggap loh ya, dianggap salah. Sebenarnya salah yang terjemah. Atau kita yakin sesuai ilmiah ternyata suatu saat ada penemuan yang berbeda. Kita bisa manfaatkan tadi seni menulis tadi, misalnya tanda kutip atau dipakai kata bias. Ya misalnya begini, contoh paling gampang tadi, misalnya kita bangga misalnya Quran terbukti benar ketika mengatakan wa ja'ala bainahuma barzakha wa hijra mahjura, antara air tawar dan air laut itu ada pemisah. Kita mungkin ya setuju nyari-nyari ayat tentang Big Bang, tentang apa ledakan yang dahsyat. Tapi apapun itu teori itu bisa iya bisa tidak. Nah itu kita bisa manfaatkan tanda kutip. Atau seni pakai lughat. Saya beri contoh seni lughat begini. Keyakinan santri yang di sini, yang di Kewegean sini. Makhluk itu yang terkenal kan 3. Manusia, jin, terus setan. Sudah kan 3 itu. Keyakinan sampean manusia dengan jin sama apa enggak? Beda kan, katanya beda. Terus jin dengan setan itu beda apa sama? Enggak, sampean jawab. Beda, rata-rata santri fikih bilang beda. Karena jin bisa mukallaf, bisa sholat, bisa enggak. Kalau setan pasti enggak sholat. Tapi pecinta orang sholat dia. Kalau orang sholat datang, penggemar dia. Mau ganggu gitu. Nah sekarang pertanyaannya gini. Lalu ketika para ulama mengatakan jin dan malaikat itu beda, jin dengan setan beda. Tapi di Quran itu ada loh ayat. Fasajadu illa iblis. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Jelas ayatnya di surat Isra kalau nggak salah tuh. Kana minal jin. Kana ono sopo iblis iku minal jinni. Padahal tadi Anda yakin iblis dan jin itu tidak sekategori. Tapi ayat itu kana minal jin. Caranya gimana gampang? Sama cari di tafsir Baghawi atau tafsir Ibnu Katsir. Caranya adalah dianalisis secara lughat. Sesuatu yang enggak kelihatan atau yang gelap disebut jannah. Misalnya malam, kata Quran apa? Falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba. Karena malam itu gelap disebut jannah. Orang yang gila karena masturul akli disebut majnun. Karena madatul kalimah sama-sama jinnun. Madatul kalimah kan sama kan? Jim nun. Musyaddad berarti jim
Nun nun. Saya ulang lagi ya. Kalau malam disebut falam majana alaihi lailu. Kalau orang masturul akli disebut majnun. Orang dalam kandungan disebut janin. Kullu dzalika yusamma bidzalik li'annahu mastur. Semua dinamakan itu karena mastur tidak kelihatan. Nah, sekarang sampai tak tanya, iblis itu kelihatan apa enggak? Enggak, berarti kalau kana ana sapa iblis minal jenis setengah barang sing ora ketok. Kecumanane minal jinni kelompok jin. Nanti kamu masalah dengan kiai Anda meyakini, "Lho jin kok iblis?" Beda. Jin iku iso ngaji. Ya gampang saja. Kalau jin yang sakolen, ya jin yang bisa Islam, bisa kafir. Tapi kalau kata jin yang dalam ilah iblis, karena minal jinni minal masturin. Faham yang saya maksud? Tetap bisa ada solusinya. Makanya ngaji itu jangan hanya Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu beliau hanya menjawab lewat riwayat. Beliau jarang bermain di lafadz. Tapi kalau sampean ngaji kayak tafsir Baghawi, kayak tafsir apa itu? Subhanallah. Ya Baghawi terus Bedawi. Itu nganalisnya sering pakai lafadz dan itu menjadi mudah. Misalnya lagi begini. Salat kita ini ya salat yang muftatahatun bitakbir, muftatamatun bitaslim. Tapi kita secara lughat jelas as-salat lughatan ad-du'a. Dan ada lafadz di Quran yang nggak mungkin kita maknani salat itu dengan makna salat sing mustalah alaihim tal fuqaha, yaitu di ayat khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanullah. Muhammad, kalau ada orang zakat ke kamu, sholli alaihim, kamu harus mensolati mereka. Wong cek urip kok di solati. Pasti maknane sholli ai utulahum, kamu mendo. Terus inna sholataka sakanul lahum ay du'auka sakanul lahum, doa kamu membuat mereka Faham sih kalau maksud? Lagi-lagi kita, kalau Anda janggal secara ilmiah, ya sama seperti misalnya, katanya bumi menurut Quran itu diciptakan dalam masa 6 hari. Padahal menurut teori Big Bang sekian juta tahun. Lu yaumin itu maknanya tidak harus 24 jam. Kullahinin bisa disebut kullah yaumin. Buktinya ayat yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'an. Apa Allah memutus sesuatu nunggu 24 jam? Kullahinin wa kulla waqtin huwa fi sya'an. Makanya di terjemahan UII termasuk saya usul fi sitati ayam itu dalam 6 masa. Karena kalau orang bilang hari asumsinya itu 24 jam kali 6. Itu masih bisa, masih meskipun mungkin seperti itu, tapi ya mungkin tidak. Tapi kita masih bisa bermain kata gini, ku dinetralisir. Yaum maknanya khin. Napa maknanya napa? Khin. Kayak di apa? Yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yaumin huwa fisa. Kayak di ayat lagi, limanil mulkul yaum. Allah tanya itu ketika di akhirat apa di dunia? Enggak, sama jawab. Di akhirat. Ketika nanti di akhirat Allah tanya, liman iku kedue sapa al mulku te kerajaan al yauma. Limanil mulkul yaum. Lillahil wahidil fa inna fil akhirah laisa hunaka yaumun wala hunaka sa'a wala hunaka misalnya arbaun wa isruna sa. Di akhirat tidak ada 24 jam. Istilahnya Allah ya limanil mulkul yaum. Paham sih kalau maksud? Jadi lagi-lagi syaratnya hafal tadi. Nah, jadi artinya lafadz yaum dipakai di Quran berapa kali? Konteksnya apa saja. Ya saya kira demikian. Mungkin kita anggap cekap ya, karena tadi apa? Ini Jumatan terus tak pikir tanya itu ya saya yang tanya itu tadi. Ya nggak apa-apa kalau masih ada yang tanya, tapi saya pikir ya itu tadi lah. Yang saya utarakan saya kira cukup. Kalau ingin alim memang syaratnya harus hafal banyak. Terus. Ya kalau ndak ya itu tadi. Harus orang sudah ndak ada semua, terus tinggal kita yang hidup itu pasti kita alim sendiri itu. Ya pilihannya hanya itu. Tapi kalau ingin kompetisi masih gampang lah. Di Kediri banyak orang alim, di Rembang banyak. Kan bisa, cara Imam Bukhari al-luqi wal mu'asyarah, bisa sering ketemu lewat ngaji kilatan atau ngaji. Karena kiai banyak. Ada yang kiai fanatik khatam, kilatan. Di sarang ya banyak, kados Gus itu. Ngaji butuh khatam, khatam itu barokah. Kan pernah mendengar sekian. Ada kiai yang senangannya yang penting faham. Ada kiai yang kebetulan nasibnya baik, ya faham, ya khatam. Itu. Ada santri macam-macam, sementing khatam. Ono sing penting paham, sing penting ya penting untuk barokah. Terus repot lah sing repot terus. Tapi yang penting itu
Saya mohon lah. Kalau orang lain tahu Quran lewat terjemah kita, kalau bisa jangan. Kita ini ngaji Jalalain, ngaji tafsir Sawi, ngaji macam-macam. Saya itu kalau sinau tafsir itu tak ulang-ulang. Saya itu sampai lupa khatam jalan berapa kali itu sampai lupa. Karena itu tadi, setiap saya baca pasti nanti analisisnya beda. Tadi misalnya budu robbakum. Kalau dalam konteks orang kafir jelas wahidu robbakum karena mereka masih melakukan isyrak. Tapi kalau orang Islam dibilang cong kamu ibadah, dawimu alal ibadah karena sudah Islam. Itu Imam Suyuti tidak konsisten. Enggak konsistennya karena beliau orang alim. Ya Yohanes kadang ditafsiri ahla Makkah. Memang saat itu konteksnya Makkah. Tapi dalam konteks Islam tentu wama arsalna ka ila ka fatal lidasi basyiro wa nadhir. Itu kan ulama. Kalau ingat asbabun nuzul ya Yohanes jelas ahla Makkah. Tapi kalau ingat umumul Quran nas ya kullan nas bukan harus ahla apa? Makkah. Makanya ada fi tafsirin qala ahla Makkah. Wa fi tafsirin akhar dia bilang ayan nas. Ini yang mengulang-ulang akan paham karena konteksnya apa? Beda. Lagi-lagi ya tadi harus hafal. Ayuhan nas dipakai Quran berapa kali? Konteksnya apa saja? Makanya Ibnu Abbas ketika ditanya bagaimana perbedaan ayat Makkiyah dan Madaniyah, beliau enteng jawab. Biasanya kalau surat Makkiyah dimulai ya ayuhan nas karena mereka zaman itu masih kafir belum berstatus mukmin. Kalau di Madinah rata-rata khitab sudah ya ayyuhalladzina amanu karena di Madinah mayoritas sudah mukmin. Tetap memanfaatkan proses dialek dan itu mudah. Memang kalau kita neliti terus mudah. Maknanya mudah itu tidak sulit. Ya memang Nabi begitu. Loh sampean kalau hafal hadis nanti akan ngomong seperti saya. Itu otomatis. Misalnya begini, Nabi itu ditanya, ya Rasulullah, dulani ala amalin gini-gini terus terakhir dia ya yudkhilunil jannah yang bisa masukkan saya ke surga. Nabi jawabnya itu, inna dzalika yasir, itu gampang. Tapi terusannya yang enggak nguati alaman yassarahu wa. Oh, itu gampang dong bagi wong sing digampangno pangeran. Orang kata Nabi, wah ini sulit, enggak semua orang masuk surga. Nabi jawabnya, inna dzalika yasir, itu gampang. Tapi terusannya alaman yassarahu wa. Iya makanya Quran adatnya ya gitu. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Ya itu gampang. Bukan berarti kita nyepelekno ndak, memang ya itu tadi. Sesuatu sulit itu kalau kita tidak tahu rumusnya, sebenarnya kita tahu, cuma tidak mau. Sampean tahu kalau rumusnya ingin alim tafsir harus hafal Quran, hafal hadis, pernah ngaji etkon, ngaji ini. Tahu, tapi kan enggak mau. Akhirnya mau takok tok, carane ngalim piye, Gus? Asline ngerti, nak carane iku ngerti. Geleme sing ra. Nah, itu kan gitu. Ini kebetulan kenyek kan ngomong fakta biasa mawon, betul kenyek. Ya seperti kamu mau ke Jakarta kan jauh, tapi tetap gampang caranya beli tiket gini-gini ya kan. Ya kalau ingin alim tafsir satu hafal Quran, dua minimal setengah hafal Jalalain. Nanti kalau Jalalain janggal, kamu ngaji Sawi karena banyak juga Jalalain yang diprotes sama Imam Sawi dikritik itu kan wajar ya. Sarah itu hanya membenarkan yang di matan ada masalah. Takrib kurang barokah, ya ada beberapa yang dibenarkan Sarah. Kayak takrib ngendikan mabit bimina sunat apa wajib kalau di kitab Fathul Qorib. Sunat, di Sarah dibenarkan kalau yang benar itu wajib. Takrib bilang sholat jamaah itu sunat muakkadah, di Sarah dibenarkan itu fardu kifayah. Ya sama di Jalalain kadang ada masalah seperti itu. Imam Suyuti meyakini satu hal sama Sarah dibenarkan. Makanya ya Jalalain ya Sawi. Nanti setelah itu khatam semua belajar tafsir Baghawi. Nanti kan alim sendiri. Apalagi di desa kamu tidak ada orang alim, wah hebat. Kak, kamu jangan hidup di sarang, di Lirboyo, di daerah-daerah. Jangan hidup di Kuwagen, nyari daerah yang aman. Aman dari kontrol maksudnya. Tapi yang jelas itu jawab dulu mudah. Kalau kamu menjawab sulit, kualat neraka. Lihat bagaimanapun Quran disifati Allah walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Makanya saya tadi ngomong, kalau Anda hafal seperti saya, pasti cara ngomong kayak saya. Kita mau ngomong Quran sulit tidak mungkin. Kita ini ingat kalau Allah mensifati Quran walaqad yassarnal Qur'ana. Fakaifa wasafahu wa bil yusri wa anta taqulu bil usri. Bagaimana Allah mengatakan yusrun kemudian Anda mengatakan usr. Neraka sama bantah pangeran. Atau gini kalau terpaksa ini sulit Gus. Tapi sementara ini, pokoknya tambahi gitu. Lah nanti ya masih sulit. Tapi ya bisa saja tidak sulit. Karena tadi bukti kalau Quran mudah, orang kafir ketika dibacakan yang nangis banyak.
Raja Najasyi sebelum Islam dibacakan surat oleh Ja'far bin Abi Thalib nangis. Inna hadza wa ma nazala ala Musa lamin miskatin wahidah. Ini dengan Taurat pasti dari pintu yang sama, dari nur yang sama. Miskat itu nur. Faham nangis. Sampai wa idza sami'u. Sami'u itu belum Islam loh ketika itu. Wa idza sami'u ma unzila ilar rasuli taro a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haq lagi yaquluna rabbana aman. Artinya fahimu khina kanu fil kufr. Mereka faham ketika masih kafir. Karena muyassar, Quran itu muyassar. Faqih fala tafham. Wa anta tata alam kutuba kadza wa kadza wa takhtimu kutuba kadza kadza. Kok ijek kadza. Lah ku antek kadzane. Ini bukan kritik, ini pelurusan. Sampeyan jangan sensitif, kok cawe wedok yang kandhani sensitif mutung. Ini pelurusan. Jelas Quran disifati walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan itu nyata, saya ulang lagi itu nyata. Sampai yang saya ceritakan di makalah ini ada orang Bedui, ada seorang khotib khutbah, fa warabbis sama'i wal ardi innahu lahaqqum mitsama annakum tantiqun. Arabinya tanya sama Pak Khotib, itu kan artinya kan demi Tuhannya langit dan bumi. Si Arabi tanya Pak Khotib, yang bikin murka Allah itu siapa? Kok sampai Allah terpaksa sumpah? Karena si Arabi tahu, orang sampai sumpah itu pasti karena tersinggung. Kalau nggak tersinggung ngapain Anda sumpah? Dalam kehidupan sehari-hari kalau kita sampai sumpah itu karena tersinggung. Kita ditagih orang, misalnya sesuk tak sahur. Ditagih lagi bilang kita tak sahur. Nah, serah percaya banget, wallahi sesuk tak sahur. Kalau orang sumpah itu karena tersinggung. Ternyata betul. Sampai cek di Quran. Kalau Allah memulai surat dengan sumpah, pasti terusannya Allah itu duka atau marah karena sumpah itu untuk yang tersinggung. Makanya di Balaghah diterangkan kalau kaidah normal, kondisi normal kamu harus bilang Zaidun qaimun. Kalau mukhatab ada indikasi tidak percaya, kamu bilang inna Zaidan qaimun. Kalau selalu kelihatan tidak percaya, kamu harus bilang wallahi inna Zaidan laqaimun. Ya enggak di ilmu balaghah. Lah iya itu kan Arabi saja paham. Kamu yang ngaji Jahrul Makno enggak paham kan aneh. Makanya itu penting. Lagi-lagi walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal. Ya doa ini bagian ustadz yang pun khusyuk nih kan donga ning bersane.